jawab saja dulu, sembari waktu kita tidak terlewatkan dengan yang tidak bermanfaat. Siapa yang bisa menjawab, maka saya akan berikan hadiah. Hadiahnya bukan air hujan, tapi hadiahnya nanti saya kirim dari Jakarta. Nanti panitia tolong dicatat, nanti saya akan kirim. Antum saya akan kirim pakai JNE, bisa, Tiki juga bisa, insya Allah. Pertanyaan pertama. Pada waktu ada peperangan Nabi dengan orang musyrikun juga pernah terjadi hujan. Dan itu tanda berkah ketika Allah menurunkan hujan pada peperangan itu. Dan pada peperangan itu kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apa nama perang tersebut? Betul, antum. Perang apa? Perang Khandaq. Salah atau benar? Siapa yang mengatakan salah, angkat tangan. Siapa yang mengatakan benar, angkat tangan. Yang tidak menjawab semoga diampuni oleh Allah. Amin. Semoga yang belum menikah cepat menikah. Amin. Kalau lebih kencang yang kedua daripada yang pertama. Antum apa, akhi? Perang Badar. Ada yang menjawab perang Khandaq, ada yang menjawab perang Badar. Mana yang benar? Siapa yang benar? Yang menjawab perang Khandaq, angkat tangan. Tolong lihat, tolong tunjukkan kejantanan antum masing-masing. Yang mengatakan perang Khandaq, angkat tangan. Tentukan pilihanmu sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Ye. Teh celup ya? Aduh. Yang menjawab perang Badar siapa? Masya Allah. Berarti yang benar beliau. Belakang. Nanti tolong dicatat panitia. Nanti saya akan kirimkan hadiah dari Jakarta. Yang ini orang TD, MC-nya tadi. Oh gitu ya, enggak apa-apa. Ini namanya nepotisme. Itu yang benar adalah pada perang Badar turun hujan. Pada saat itu para sahabat mereka tertidur dengan begitu lelapnya sampai mereka sebagian junub. Allah turunkan hujan dan hujan itu memberikan kesegaran bagi mereka. Dan akhirnya kemenangan itu didapatkan setelah mereka menumpas orang-orang musyrikun. Makanya ketika kita belajar dari kisah perang Badar dengan hujannya, moga-moga dengan hujan yang kita rasakan sore kali ini merupakan tanda kemenangan sebagaimana kemenangan perang Badar dirasakan oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sebelum kita menang, pastikan antum sudah nikah lebih dulu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, sudah atau belum? Belum. Kita tunggu dulu. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, sesungguhnya pada waktu Konstantinopel itu dibuka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ni'mal amiru amiru hadal jaish, wa ni'mal jaish man fataha Konstantinopel." Pertanyaannya, yang membuka Konstantinopel adalah Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya adalah, pada waktu perang apa Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat jumlah pasukannya 12.000. Tetapi justru pada waktu jumlah para sahabat itu 12.000, dan saking banyaknya itulah peperangan pertama di dalam sejarah Nabi. Umat yang ikut berperang dalam perang itu jumlahnya itu begitu banyak. Tapi justru Sabar mas. Tapi justru pada peperangan itu kemudian Rasulullah ataupun para sahabat merasakan kekalahan sebagai pelajaran yang diberikan oleh Allah. Perang apa itu? Perang apa? Perang Hunain. Berapa jumlah pasukan para sahabat saat itu? Ada yang berkata 12.000. Di situ kita belajar apa? Jangan terlalu menyombongkan jumlah. 212 kita syukuri atau tidak kita syukuri? Kita syukuri. Kita syukuri. Tapi tidak boleh membuat kita sombong dan terpedaya.
Karena yang memenangkan kita di atas orang yang membenci Islam itu bukan jumlahnya dan kuantitasnya, tapi yang menjadikan kita menang yaitu adalah ketika kita beriman bahwasanya Allah lah yang menurunkan pertolongan dan bukan dengan kesombongan. Makanya antum yang kemarin ikut acara reuni 212 melihat jumlah yang begitu banyak tumpah ruah ketika kita reuni silaturahmi di antara kaum muslimin di sekitar Monas, sampai sejauh mata memandang kita melihat lautan putih, tidak boleh menjadikan kita sombong. Semua itu miliknya Allah, dan yang memberikan kemenangan kita bukan jumlahnya, tetapi karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan pelajaran-pelajaran dalam setiap peperangan yang pernah dilewati Nabi, dalam setiap sejarah yang dilewati Rasul, dalam setiap kisah kehidupan para sahabat, karena pada hal-hal itu kita mendapatkan pelajaran-pelajaran besar dalam kehidupan kita. Itu pertanyaan yang kedua. Nanti tolong catat namanya dan kemudian alamatnya, nanti saya kirim hadiah. Sudah ikhwan? Sudah, Ustaz. Sudah, ntar lagi sibuk. Siap. Sudah? Hewan-hewan yang berdiri, tidak apa-apa berdiri. Tidak ada tempat duduk di situ? Masih basah. Masih dikeringkan, basah. Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan-ikhwan dan ikhwati, anak-anak muda yang semoga Allah rahmati, yang semoga nanti kemenangan umat itu ada pada pundak-pundak kalian dan hidup kalian insyaallah. Kita tentunya bersyukur betul kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya Allah itu sempurna di dalam namanya dan Allah sempurna di dalam sifatnya. Allah sempurna pula di dalam zat-Nya dan Allah sempurna di dalam ketetapannya. Tidak ada orang yang paling beruntung kecuali orang yang beriman, karena dia telah bersandar kepada Allah dalam segala urusan kehidupan. Kalau antum pengen tahu siapa orang yang paling tersenyum walaupun ujiannya itu banyak, itu mereka yang bersandar kepada Allah dalam setiap titian kehidupan. Orang yang telah mencukupkan hidupnya dengan Allah, maka dia tidak akan pernah kecewa, dan Allah tidak pernah mengecewakan orang yang telah mencukupkan dirinya kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kita selalu berusaha dalam setiap ibadah, dalam setiap ilmu yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bersandar kepada Allah dalam seluruh perkataan dan perbuatan kita. Sampai pula kita bertemu pada kesempatan sore kali ini, maka pertemuan indah ini disertai dengan air hujan yang turun, bukan karena kehebatan saya dan antum sampai kita berkumpul pada tempat ini, tapi terselenggaranya pertemuan indah kita pada sore hari ini disertai dengan air hujan yang Allah turunkan, dan ini adalah rezeki yang datang dari sisi Allah. Yang menjadikan kita kumpul adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita bukanlah orang yang hebat, tapi kita makhluk yang penuh aib dan penuh kekurangan. Allah yang hebat menolong setiap orang yang beriman ketika bersandar kepadanya. Kepada Allah kita mengucapkan syukur kita, dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Dan ini alhamdulillah merupakan pertemuan yang kedua saya datang di teras dakwah. Saya masih ingat dalam memori yang saya ingat ketika sore hari saya datang ke teras dakwah, sekitar 1 tahun lebih, 1 tahun setengah yang lalu, 2016, saya datang ke sini bersama istri, sebuah tempat yang sederhana, tapi tempat ini memberikan kesan yang begitu mendalam bagi saya. Makanya ketika pada waktu acara yang kemarin Muslim United saya tidak bisa datang ke teras dakwah, saya diingatkan oleh seorang ikhwan bahwasanya saya punya janji ke teras dakwah, dan akhirnya pada kesempatan ini saya datang kembali ke Jogja dan bertemu dengan antum semuanya. Memori yang baik tentang teras dakwah masih tersimpan pada sisi relung hati saya. Dan kemudian hari ini saya bertemu kembali. Saya masih ingat ketika saya datang ke sini 1,5 tahun yang lalu, anak saya yang kelima Basam belum lahir. Setelah pulang dari sini, istri saya mengandung.
Jangan-jangan habis dari sini pula yang kedua istri saya mengandung lagi anak yang keenam. Antum yang paling keras biasa. Dan kemudian alhamdulillah moga-moga Allah memberikan kebaikan. Hujan yang begitu deras tidak menyurutkan semangat antum. Hari ini saya belajar dari orang-orang solih yang mereka mungkin terbatas hafalan ayatnya dan hafalan Qur'annya. Tapi antum terbatas hafalan Qur'annya, tetapi antum pengamalannya luar biasa. Hari ini saya belajar dari antum, karena kalau saya menjadi jamaah kayak antum, hujan sederas ini mungkin akan menyurutkan langkah saya. Tapi ternyata antum memberikan pelajaran indah pada saya, hujan yang begitu deras tidak menyurutkan dan tidak memadamkan semangat antum sampai kita berkumpul, walaupun cuaca sebenarnya kurang kondusif untuk kita belajar. Harusnya kita di rumah, ngeteh, makan pisang goreng, sore hari sembari melihat rintik-rintik hujan yang turun di awal bulan Desember. Apa yang masuk? Maka ternyata antum lebih memilih di sini. Walaupun saya cuma ditemani sama teh dan tidak ada pisang gorengnya. Semoga penelitiannya tersindir. Dan ini luar biasa. 1,5 tahun yang lalu saya masih mendapati bagaimana kajian di sini masih sederhana, ikhwannya belum terlalu banyak, terutama ikhwan-ikhwan yang membantu langsung dakwah. Tapi setelah saya pulang, saya banyak ngelihat ketika di Instagram, Masya Allah, banyak mengalami kemajuan teras dakwah, banyak kreatif, banyak kemudian video-video kreasi yang kemudian dibuat. Makanya salah satu video yang sangat berkesan dari teras dakwah itu saya itu ingat, yaitu adalah numpak RE King. Deng. Itu saya ingat betul sama istri saya itu. Ini orangnya unik, mana orangnya itu? Tuh orangnya itu. Orangnya pengen sekali didatangin orang kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada banyak kebaikan yang kemudian diberikan. Alhamdulillah dengan semoga hujan yang Allah turunkan Allah berkah bagi setiap orang yang berusaha mewujudkan kegiatan kita pada kesempatan sore kali ini. Makanya luar biasa di sini. Tadi malam kita menyampaikan ilmu di Masjid Al-Furqan, bertemu dengan ribuan juga jamaah anak-anak muda, dan kita terakhir kalinya safari dakwah di Jogja berakhir di teras dakwah, dan semoga banyak kebaikan yang akan kita peroleh, terutama saya yang telah belajar dari kalian bagaimana semangat kalian tidak lapuk hanya dengan hujan yang turun, tetapi justru semakin tersemangatkan dengan apa yang kalian miliki dalam semangat untuk mencari ilmu. Semoga Allah memberkahi kalian. Semoga kalian ini yang berkumpul di sini ketika telah mengalahkan rasa malas dan rasa lemahnya menjadi alasan Allah untuk memasukkan kita ke dalam rahmatnya dan surganya. Insya Allah. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan satu tema, yaitu adalah tema yang kita bahas adalah ngaji merdeka. Mungkin banyak di antara antum yang masih berpikir dan merenung, kenapa kok kajiannya diberikan judul ngaji merdeka? Ini keluar dari mainstream tema-tema kajian yang sering ada dari para asatidz. Biasanya kan ngaji keutamaan mencari ilmu. Biasanya ngaji tentang masalah hati yang lapang dan qanaah. Tapi kita ngaji dengan kita pilih judulnya adalah ngaji merdeka. Mungkin sebagian dari antum ada yang berpikir, sejak kapan ngaji itu dijajah? Kok sampai kemudian sekarang merdeka? Kalau merdeka, kapan proklamasinya? Dan itu mungkin menjadi pikiran kita. Mungkin ada yang masih berpikir gitu, makanya sampai dia datang ke sini. Mungkin ibunya nanya, ngapain nak hujan-hujan kamu ngaji? Karena masih kepikiran mak saya, mak, kapan itu ngajinya itu merdeka dan proklamasinya kapan? Mungkin ustadznya bisa menjelaskan. Padahal bukan itu yang akan menjadi pembahasan kita. Yang akan menjadi pembahasan kita adalah kenapa kita pilih ngaji merdeka. Karena sesungguhnya hari ini kita pingin betul bahwasanya dalam pengajian yang kita ikuti, setiap ustadz yang kita sambangi, setiap kitab yang kita baca, ketika kita terlibat dalam proses kita mengaji, harusnya ngaji itu betul-betul merdeka dari segala macam perbuatan dan perkataan yang negatif. Harusnya membebaskan ngaji itu membebaskan dari sebuah fanatisme kelompok. Harusnya ngaji itu membebaskan kita dari sifat kasar dan sifat kaku di dalam kita mempelajari ilmu. Dan harusnya ngaji itu akan memberikan sifat kebaikan dalam kehidupan kita, bukan malah sebaliknya. Karena kita tidak menutup mata, saya, antum,
Mungkin di antara teman-teman kita banyak mereka yang ngaji, tapi justru ketika dia pindah dari tempat dangdut ke tempat ngaji, malah justru dulunya baik kemudian menjadi kaku. Dulunya tidak pernah mencela, malah gemar mencela. Dulunya tidak pernah menghujat, akhirnya dia menghujat. Padahal itu merupakan sesuatu yang harusnya kita perangi dalam kehidupan ketika kita telah berkomitmen untuk mengikuti kajian dalam kehidupan kita, karena kita paham surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan itu identik dengan air. Sebentar, ada kerusuhan sebentar. Sudah? Oke, duduk dulu. Alhamdulillah. Merapat saja, merapat ikhwan. Sudah hewan-hewan, silakan merapat ke depan. Ya. Makanya kita paham betul bahwasanya kebutuhan kita kepada kajian itu merupakan kebutuhan primer. Karena kita paham bahwasanya surga tidak mungkin kita dapatkan dan kita peroleh kecuali kita mendapatkan ilmu. Kalau antum pengen kerja di BUMN, Telkomsel, Indosat ataupun PLN, antum butuh sertifikat S1. Baru antum diterima pekerjaan di tempat-tempat itu. Artinya kalau kita hanya kerja di PLN dan Telkomsel, kita butuh S1 dengan jenjang waktu belajar 16 tahun dari SD sampai S1. Antum di UGM ataupun di UPN dan lain sebagainya, hanya untuk kerja di Telkomsel ataupun PLN, apalagi surga. Karena surga itu tidak rendah daripada tempat kita bekerja. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul hajat saya kepada kajian dan hajat saya kepada ilmu itu besar. Tapi kita harus paham, setelah kita betul-betul menempatkan hajat kita kepada ilmu menjadi kebutuhan primer kita ketika kita beriman kepada Allah, pastikan ngaji kita tidak membentuk sesuatu yang negatif dan sesuatu yang buruk ketika kita tidak menyadari banyak perangkap yang dibuat oleh setan. Bukan hanya mereka yang berkumpul di tempat dangdut, tapi juga perangkap setan itu datang kepada mereka yang ngaji kalau mereka tidak perhatian terhadap apa yang mereka katakan dan apa yang mereka perbuat. Makanya kita pingin ngaji kita ini ngaji yang betul-betul merdeka, menjadikan tempat kajian itu tempat yang adem, menjadikan tempat kajian itu tempat yang paling sejuk. Kalau kita tidak berhasil menjadikan tempat kajian itu tempat yang adem dan tempat yang sejuk, pertanyaan besar kita, loh di mana tempat yang adem dan tempat yang sejuk? Kalau di tempat kajian saja tidak mendapatkan kesejukan dan kedamaian. Kalau kemudian orang bertengkar antara supporter Persija dan Persib, mungkin kita memaklumi, belum datang kepada mereka ilmu. Dan akhirnya di tempat itu tidak ada tempat kesejukan ketika masih bertengkar, kita masih maklum. Tapi kalau ana dan antum terlibat pada satu majelis, ada di majelis teras dakwah, ada di Al-Furqan, mungkin ada di kemudian taman dakwah dan di tempat yang lainnya. Kok kemudian kita tidak mendapatkan kenyamanan dan ketenangan, padahal itu adalah tempat mengkaji kitabullah dan sunnah. Pertanyaan kita, terus di tempat mana kita akan mendapatkan keademan dan di tempat mana kita akan mendapatkan ketenangan? Kalau ternyata di tempat kajian justru menjadi tempat yang subur untuk menghujat dan mencela orang lain. Kalau kita tidak bisa adem di sini, terus di mana? Di kulkas. Makanya terus kita mikir, kalau kita kemudian berada di tempat majelis ilmu, kita paham betul malaikat itu turun, memberikan rahmat, mengepakkan sayapnya di tempat ilmu, dan mencatat setiap orang yang datang di majelis ilmu. Berarti kalau majelis kita kemudian diberikan perlindungan oleh para malaikat, berarti ini tempat yang adem. Harusnya kehormatan seorang mukmin itu terjaga ketika kita di majelis ilmu, karena malaikat yang menanggungi. Kalau kita berkumpul dan nama kita dicatat oleh para malaikat di atas langit ketika kita berkumpul di majelis ilmu, berarti kita kasih sayangnya kepada orang yang beriman itu tambah besar. Tapi kita tidak menutup mata sebuah fakta, yaitu terjadi bahwasanya justru di tempat majelis ilmu sering kita jumpai kehormatan seorang mukmin menjadi rendah. Kemudian kita begitu gampang menodai kehormatan orang yang beriman hanya karena pilihan istihad dan pilihan pendapat di dalam khilafiyah masalah di dalam agama. Lah kalau sudah semacam itu, berarti orang yang duduk di majelis ilmu itu tidak ada bedanya dengan geng motor. Ketika geng motor melihat geng motor yang lainnya, mereka kemudian saling membara darahnya dan saling ingin membunuh, berarti kita ini sama. Kalau geng motor mereka membawa parang, kalau antum membawa jempol untuk menghujat dan menjatuhkan kehormatan orang. Lu ada apa dengan majelis kita?
Berarti majelis kita itu belum jauh-jauh dari penjajahan iblis dan syaitan. Ketika akhirnya tempat majelis ilmu itu menjadi tempat yang paling subur untuk menumbuhkan permusuhan. Karena kita tahu betul ikhwan, berapa banyak saudara kita yang dulunya tidak ngaji, itu masih bisa tersenyum sama kita, bahkan bisa berpelukan sama kita, bisa menikmati kopi dan menikmati tehnya itu bareng-bareng. Tapi setelah dia ngaji, setelah dia pakai jubah, saya tidak pakai jubah. Kemudian dia pakai peci hitam, saya pakai peci hitam juga, putih. Kemudian akhirnya malah tidak bisa tersenyum dan akhirnya malah bermusuhan. Sendal saya ketika saya letakkan di masjid, saya letakkan jauh dari sandalnya dia, supaya ketika keluar masjid tidak perlu bertatap muka dan tidak perlu bertatapan langsung. Dan itu ada atau tidak ada? Antum tidak usah jawab, saya sudah tahu rintihan hati antum. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita faham. Berarti ketika kita dalam kondisi yang semacam ini, berarti kewajiban kita memerdekakan dalam tanda kutip kajian kita. Supaya siapapun yang kita pelajari, apapun yang kita pelajari, itu menumbuhkan sebuah kajian yang ramah lingkungan dan ramah orang yang beriman. Jangan sampai kajian kita itu ramah kepada orang kafir tetapi bengis kepada orang yang beriman. Harusnya kajian saya dan antum ketika merujuk kepada kitabullah, surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, kalau antum kaji itu setiap waktunya, hadis yang antum kaji dari Bukhari sampai Tirmidzi, dari Muslim sampai Abu Dawud. Kalau memang betul, harusnya kajian kita menjadikan kita ramah kepada orang yang beriman, ramah lingkungan, dan kemudian keras kepada orang kafir yang berusaha memadamkan cahaya Allah. Tapi justru sebaliknya, banyak pengajian itu justru tidak ramah pada lingkungan, tidak ramah kepada orang yang beriman. Dan ironisnya ketika dia tidak ramah kepada orang beriman, dia keras. Dia kemudian justru lembut dan ramah kepada mereka yang kafir, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini kan namanya kebalik bola. Ya itu saya balik. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Berarti dalam kajian kita harus paham dulu apa yang harus kita mengerti dan apa yang harus kita kaji bareng-bareng. Poin-poin apa yang harus kita mengerti dan harus kita pahami supaya betul-betul saya dan antum betul-betul mendapatkan pahala, yaitu adalah surga, dan supaya keutamaan kita ketika mendatangi ilmu itu tidak tergugurkan dan tidak terhapuskan dengan dosa kita ketika kita menghujat dan memusuhi orang yang beriman. Karena sekali lagi saya sering berkata, tidak ada yang memusuhi, tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali orang kafir. Dan tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali adalah setan, dan jangan menjadi setan dalam bentuk manusia. Makanya setelah kita faham mukaddimah ini, saya ingin menyampaikan, berarti ada 5 poin yang harus kita sepakati bareng-bareng. Kemanapun antum belajar, kemanapun antum kemudian mengkaji, apapun yang kemudian antum kaji dalam akidah ataupun tazkiyatun nufus ataupun masalah nikah, maka ada 5 poin yang kita sepakati bareng-bareng. Supaya kesepakatan kita dalam 5 poin ini menimbulkan sebuah kajian yang ramah kepada orang yang beriman, tetapi kita tegas kepada mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Selama mereka tidak memusuhi Allah dan Rasulnya, kita berikan hikmah. Makanya inilah yang kemudian ingin saya bahas di banyak tempat. Kenapa? Karena kalau kita ngaji, kemudian kita menyepakati 5 perkara yang akan kita bahas, berarti ngaji kita sudah merdeka. Merdeka dari semua bisikan setan, semua bisikan iblis yang menjadikan kita saling membelakangi satu dengan yang lainnya. Dan tidak ada lagi kisah orang yang bermuka masam kepada saudaranya. Dan tidak ada lagi kisah orang yang ngaji tetapi menyakiti orang yang beriman. Kenapa? Kalau saya dan antum meretas jalan yang benar sesuai dengan kitabullah, ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang memperhatikan hati dan jiwa orang lain supaya tidak kita lukai. Makanya Rasul pernah diingatkan oleh Allah ketika pernah beliau itu memalingkan wajahnya dan bermuka masam kepada seseorang yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Ketika Nabi sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy, Nabi hanya bermuka masam. Kemudian beliau melengos wajahnya, itu pun Abdullah bin Umi Maktum tidak sadar dan tidak tahu kalau nabinya dan rasulnya bermuka masam dan kemudian melengos. Kenapa tidak tahu? Karena Abdullah bin Umi Maktum buta. Tapi siapa yang memperhatikan hatinya Abdullah bin Umi Maktum saat itu? Yang memperhatikan hatinya Abdullah bin Umi Maktum adalah Allah. Allah turunkan abasa wa tawalla.
Kenapa kamu bermuka masam dan memalingkan wajah? Ayat itu menegur langsung kepada Nabi. Ayat itu dibaca kita sampai nanti hari kiamat, menjelaskan bahwasanya Nabi kita pernah melengos dan memalingkan wajahnya, bermuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum. Walaupun Abdullah bin Umi Maktum tidak tahu kalau Nabi dan Rasulnya itu bermuka masam, Allah yang tegur. Di situ Imam Ibnu Katsir berkata, karena sesungguhnya ajaran Allah itu memperhatikan hatinya orang yang beriman. Makanya saya bingung kalau ada orang ngaji, ketika dia mengkaji kitabullah dan sunnah, dia menghujat orang lain, dia menjatuhkan kehormatan orang lain, tapi setelah itu dia masih bisa tersenyum seakan-akan tidak ada dosa yang dilakukan olehnya. Saya bingung, lu kitab mana yang dia pelajari dan sunnah mana yang dia kaji. Makanya itulah yang menjadikan kita harus ngerti, kita harus paham. Setelah kita menyampaikan muqaddimah, itu baru muqaddimah. Maka kita mempelajari apa 5 poin yang harus kita kaji ya Ustaz dalam memerdekakan perjalanan kita ketika kita mengikuti taklim. Dalam perjalanan kita ketika mengikuti ilmu. Perjalanan itu yang pertama adalah, poin yang pertama kita sepakati dulu. Tanda ilmu yang benar itu bagaimana? Supaya kita mengenali kebenaran itu bukan kepada personal, bukan kepada kelompok dan bukan kepada golongan. Dan tidak mengembalikan konsep kebenaran berdasarkan TV dan radio yang dia sering dengarkan. Tapi kalau kita mengenal bagaimana sifat ilmu yang benar, maka kita akan mengembalikan kebenaran itu berdasarkan sifatnya, bukan kepada orangnya. Makanya orang-orang terdahulu mereka berkata, maaf ya saya jadikan sandaran, empuk juga antum. Maka orang dulu itu berkata, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran itu dari sifatnya, kamu akan mengenali siapa yang berjalan di atas kebenaran. Karena kita hari ini fahamnya banyak orang itu mengembalikan indikator kebenaran itu bukan kepada sifat, tapi kepada kelompok. Kalau ustadzmu sama dengan ustadz saya, nah kita benar. Radiomu kok sama dengan radio saya, nah itu benar. Kalau syekh kamu kok sama dengan syekh saya, nah itu benar. Kemudian akhirnya ketika ketemu, Masya Allah, senang, senyum. Makanya pertanyaan hari ini itu bukan pertanyaan bagaimana sifat Ahlussunnah, tapi pertanyaannya, antum ngajinya sama ustadz siapa? Kalau ternyata disebutkan nama ustadznya sama dengan ustadz yang dia kaji dan sama dengan kelompoknya, dia berkata, Masya Allah ya akhi, kita ternyata ini bersaudara. Semoga kita istiqomah di jalan yang berat ini. Tapi kalau ternyata kita kemudian ketemu sama dia dan ternyata nama ustadz dia kok beda dengan ustadz saya, maka kemudian kita langsung berkata di dalam hati, semoga orang ini dapat hidayah. Ya. Antum tidak usah ngomong benar, sudah memang benar insya Allah. Maka kemudian di situ yang kita sering jumpai. Kenapa semacam itu? Karena mengembalikan parameter kebenaran bukan kepada sifat, tapi mengembalikan parameter kebenaran kepada kelompok. Dan itu yang terjadi. Ada orang ngaji lama, tapi kalau ditanya sifat kebenaran itu apa? Tidak bisa nyebutin. Yang dia sebutin nama ustadznya, nama radionya, nama TV-nya. Sehingga kalau tidak termasuk ada di dalam TV-nya dan tidak termasuk ada di radionya dan tidak termasuk ustadznya, maka dia akan tinggalkan dan itu menganggapnya bukan saudara. Lah kalau kayak gini kan runyam. Padahal kemudian kita diberikan nasihat emas oleh kalangan ulama terdahulu, i'rifil haqq ta'rif ahlahu. Kalau kamu ingin tahu kebenaran, kenali sifatnya. Kamu akan mengenali siapa yang berjalan di atas kebenaran dan jangan mengembalikan kebenaran berdasarkan kepada kelompok. Nah sekarang sifat ilmu yang benar itu ada berapa? Ada 3. Sifat ilmu yang benar itu ada 3. Bagaimana sifat ilmu yang benar itu? Para ulama lalu kemudian menyampaikan. Sifat ilmu yang benar itu nanti kalau antum mempelajari 3 poin ini, maka antum akan lihat orang itu. Oh dia memiliki 3 ini. Kalau dia memiliki 3 ini berarti dia berjalan di atas kebenaran. Walaupun ternyata di yayasan yang antum bergeraknya, di dalamnya ternyata ustadz itu tidak ada dalam kepengurusan yayasan antum. Tapi selama dia berjalan dengan 3 sifat ilmu yang benar, maka dia adalah orang yang layak diambil ilmunya. Dan layak untuk kita kategorikan sebagai Ahlussunnah. Karena sifat Ahlussunnah ketika mengkategorikan ilmu yang benar, itu terdapat dalam 3 sifat. Apa itu 3 sifat? Nah, kita pelajari.
Yang pertama, ta'dhimun nusus. Yang pertama, kriteria ilmu yang benar itu adalah siapapun yang ngomong ketika dia bicara di atas mimbar, ketika dia bicara di depan antum semuanya, sifat yang pertama yang dimiliki adalah ta'dhimun nusus. Dia punya komitmen untuk patuh kepada setiap ayat dan patuh terhadap setiap hadis yang sahih. Patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Kalau ada orang nyampaikan di dalam mimbar khutbahnya, dia berkata, apapun yang dikatakan oleh Allah, apapun itu yang dikatakan hadis sahih, maka wajib bagi kita untuk diam dan tunduk dan tidak boleh mengkritisi dan tidak boleh membantahnya. Nah, itu berarti satu, sifat ilmu yang benar telah dia miliki dan antum bisa untuk mencontreng. Oh, sifat ilmu yang pertama sudah dimiliki oleh dia. Makanya maaf ikhwan, dari satu tanda ilmu yang benar ini, kalau antum dapati ada seseorang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan kemudian kajian, dia ada di atas mimbar di depan antum, ketika dia menyampaikan ilmu kok menyuruh antum untuk mengkritik Al-Quran dan menyuruh antum untuk mengkritik hadis-hadis yang kemudian datang dari Nabi kepada kita, lalu dia berkomentar hadis ini tidak relevan pada hari ini, lalu menganggap buah pemikirannya itu lebih bagus daripada apa yang disampaikan Rasul, tinggalin akhir. Lebih baik antum ke toilet, kencing, pulang. Nggak usah dipraktekkan gitu juga. Ini ilusi saja. Kenapa? Nah, kalau kemudian dia berkata bahwasanya ayat ada yang salah, hadis ada yang tidak relevan hari ini. Lu pertanyaan kita, lu kalau ente berani menyalahkan kitabullah dan sunnah, lu yang benar itu siapa? Kitabmu, kitab Gotoloco, ya kan? Dan mau gandul. Nah, kalau kemudian ternyata bahwasanya kitabullah dan sunnah itu menurut dia ada yang salah. Ada yang berkata, ini Al-Maidah 51 ini berpotensi merusak ini bangsa masyarakat Indonesia. Sudah. Antum pura-pura saya pengen minum kopi, Ustaz, pusing kepala saya, pergi. Kenapa? Karena dia tidak punya kepatuhan kepada syariat dan tidak punya ketundukan kepada hadis. Kalau ada orang yang semacam itu sudah tinggalin, berarti dia tidak termasuk pada kategori ilmu yang dia sampaikan, ilmu yang benar. Kenapa? Karena ilmu yang benar yang telah disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah pada zaman abad pertama, abad yang kedua, abad yang ketiga, semuanya para ulama dari semua madhahib itu sepakat bahwasanya ilmu yang benar itu selalu dilandasi dengan kepatuhan dan ketundukan terhadap kitabullah dan sunnah. Makanya kalau ada yang ngomong sekarang mendiskreditkan orang Arab kayak gitu, udahlah, Masya Allah ini orang kayak gini tuh gimana ya. Kadang-kadang saya tuh khawatir itu mendiskreditkan orang Arab itu sebenarnya mendiskreditkan Islam. Memang Arab itu tidak maksum. Orang Arab maksum atau tidak maksum? Tidak maksum. Tapi memang betul, kenapa Allah itu memilih Islam diturunkan kepada orang Arab? Karena Allah tahu beban dakwah Islam yang pertama kali itu berat dan tidak ada yang menanggung beratnya dakwah itu kecuali orang Arab. Tapi semua kembali kepada keimanan kita masing-masing. Tidak usah sensitif sama orang Arab. Kalau memang orang Jawa itu lebih baik daripada orang Arab, maka sahabat Nabi mungkin bukan Abu Bakar dan Umar, tapi siapa? Joko dan Bambang. Tapi karena kemudian Allah itu tahu tidak ada yang mampu memikul beban berat dakwah itu kecuali Abu Bakar, Umar, Utsman, Tolha, makanya diturunkan Islam itu di orang Arab dan tidak usah kemudian sensitif gitu loh sama orang Arab. Kalau sensitifnya karena dia pernah terluka gara-gara bermuamalah dengan orang Arab, itu kasus. Jangan dianggap semuanya. Antum pernah punya pengalaman pahit dengan seorang akhwat, jangan membenci wanita. Saya nggak curhat ya, curhatan dia. Maka itu yang kita harus mengerti, karena Arab itu bagaimanapun memiliki kedudukan yang utama. Antum tahu nggak bahasa Arab? Bahasa Arab itu adalah salah satu bahasa yang paling mulia, paling lengkap, paling detail, dan paling kaya. Setiap vocab dan kosakatanya itu bahasa Arab. 24 juta yang sekarang sudah ditemukan. Makanya antum dapatin kan, tidak ada kitab suci yang mampu dihafalkan sampai di luar kepala oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang kecuali kitabullah Al-Quran. Ya, banyak ada ratusan ribu orang yang hafal Quran selain yang di sini, ya, yang di sono. Kenapa? Karena Quran itu dengan bahasa Arab. Makanya saya masih ingat betul itu. Saya pernah ngadarin dialog
kristenisasi di daerah Buncit Raya, Jakarta, itu ada dari pihak Kristen ada, dari pihak Islam ada. Semuanya menyampaikan dalil, orang Kristennya menyampaikan argumen, yang kaum musliminnya menyampaikan dalil. Yang paling menarik bukan ketika acara dialognya, yang paling menarik itu setelah selesai kajian, dibuka pertanyaan. Silakan. Saya pengen cerita. Kan tadi sudah menyampaikan pemaparan teorinya. Kalau saya cerita, saya ini masuk Islam. Dan yang membuat saya masuk Islam itu cukup sederhana. Kenapa? Saya tidak pernah mendapati sebuah kitab suci dihafalkan oleh jutaan orang kecuali itu Al-Quran. Ada orang yang menyelewengkan Quran satu hari saja, tidak sampai 1 kali 24 jam, itu sudah ketahuan. Dan saya yakin kenapa itu? Karena kemuliaan bahasa Arab yang turun dari Allah, makanya Allah menurunkan terakhir kalinya itu bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Kemudian orang itu berkata, kalau ada yang bisa menghafalkan kitab suci sebagaimana kaum muslimin menghafalkan Al-Quran, dan ada yang mampu menghafalkan Injil sebagaimana kami menghafalkan Quran, saya siap keluar dari Islam dan masuk lagi ke agama Kristen. Dan tantangan itu tidak bersambut sampai hari ini. Nah itulah Quran, itu bahasa Arab. Makanya kita harus paham, berarti kriteria ilmu yang benar itu adalah ketika siapapun yang menyampaikan ilmu menyuruh kita patuh, tunduk, dan menyuruh kita untuk tidak menyeleweng dari ketetapan yang ada pada kitabullah dan sunnah. Itu yang pertama. Jadi kalau antum melihat Ustadz Fulan itu gimana ya, lihat YouTube-nya, dengerin, oh dia mengajak saya tunduk dan patuh. Ada sesuatu yang menurut antum muskil, ada sesuatu yang membuat antum agak ragu, jangan ngomong di sosmed. DM, cari nomor WA-nya, datangi rumahnya jauh Ustaz. Loh, bukannya kebenaran harus dicari. Cari kemudian tiket bis, tiket pesawat, datangi ketika Ustadz itu kajian, tanya. Kalau kemudian ternyata dia punya komitmen kepada kitabullah dan sunnah, berarti dia di atas ilmu yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat ilmu yang benar yang kedua itu apa? Yaitu tafsirus sahabah. Ketika dia menafsirkan setiap ayat dan setiap dalil yang ada termaktub di dalam Al-Quran, maka dia selalu menafsirkannya tidak dengan ra'yunya, tetapi dia menafsirkan setiap dalil itu dengan apa yang disampaikan oleh tafsir para sahabat. Mungkin kita nanya, kenapa harus tafsirnya para sahabat? Loh, karena para sahabat itu generasi yang pertama. Dan mereka itulah yang paling tahu bagaimana ketika Quran itu diturunkan dan bagaimana maksudnya. Kenapa? Generasi pertama itu saksi mata langsung, akhi. Saksi mata langsung yang mengetahui bagaimana Quran itu diturunkan dan maknanya serta maksudnya itu adalah para sahabat Nabi. Sambilkan analogi yang gampang. Kalau antum ada kejadian tabrakan, polisi ketika mengurai TKP, olah TKP, polisi itu nyari saksi mata atau saksi telinga? Saksi mata. Kenapa? Kalau cerita itu sudah berkembang sampai 10 orang, maka pasti kejadiannya akan berubah dari kejadian yang sebenarnya. Sebenarnya dia nyalip, agak kencang dikit, tergelincir, jatuh, helmnya lepas, terbentur, tapi nggak sampai berdarah, tapi kemungkinan gegar otak. Itu saksi mata yang lihat langsung. Kenapa? Saksi mata. Persis sesuai dengan kejadian. Kecuali ketika kisah ini diceritakan gitu, apalagi sudah masuk ke pasar kisahnya, muter di pasar itu, keluar sudah beda. Dia ditabrak dari belakang, terpental sampai 30 kilo, guling-guling itu, helmnya lepas jauh, bergulung-gulung itu, pecah kepalanya, otaknya membasahi aspal. Kenapa kayak gitu? Karena yang menceritakan saksi telinga. Kenapa kemudian Quran harus diterjemahkan dengan para sahabat? Kita harus memakai tafsir, yaitu tafsir Al-Quranul Azim, contohnya ke Imam Ibnu Katsir. Karena para sahabat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, sahabat itu saksi mata lapangan bagaimana Quran itu ketika diturunkan. Akhirnya maknanya jadi benar. Kenapa harus kemudian dengan tafsir para sahabat? Loh, antum ikhwan, kalau antum menafsirkan Al-Quran tidak dengan tafsir para sahabat, itu runyam. Karena Quran itu bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan otak-atiknya akal kita. Contoh ya, ini contoh ya, maaf nih kalau saya nyebutin ya.
Masyarakat kita kan kalau ada yang hamil gitu, ada ibu-ibu ngomong, "Mbok dibacain itu surat Yusuf sama surat Maryam." Loh kok gitu, kenapa Bu? Ya nanti kalau anakmu perempuan biar cantik kayak Maryam. Kalau laki-laki biar cakep kayak Yusuf. Kalau kita pakai logika, oh iya ya. Tapi kalau kita telusuri lagi pakai logika, runyam. Oh berarti orang yang hamil tidak boleh baca Al-Baqarah. Masya Allah. Sapinya ada nggak ini sapinya? Masya Allah. Ini tehnya 3 ya Ki ya. Masya Allah ya, syahdu. Tapi hujannya udah selesai. Harusnya tadi pas turun hujan enak ini. Ya apa-apa, jazakallah khair, memang luar biasa. Sampai mana tadi? Al-Baqarah. Jadi kalau kemudian baca Al-Baqarah jangan, kenapa? Nanti kayak sapi betina. Apalagi baca Al-Ankabut, wah para bahaya. Jadi Spiderman dia nanti. Yang lebih menakutkan itu kalau membaca Al-Fil, wah. Nanti kayak gajah. Ya atau tidak? Iya. Kenapa? Otak-atik mantuk. Quran itu bisa dibawa kemana-mana. Otak-atik gatuk. Kalau orang Kudus otak-atik mantuk. Ya sudah, saya hormati antum. Otak-atik gatuk. Karena kemudian akhirnya Quran itu bisa dibawa kemana-mana. Makanya kalau ada ustadz ketika dia menyampaikan Quran, kok maknanya tidak bertabrakan dengan apa yang dipahami para sahabat, berarti dia beratas di atas ilmu yang benar. Karena ikhwan, hati-hati loh ya. Kalau kita menafsirkan Al-Quran itu dengan pikiran, itu bisa kemana-mana. Saya tuh pernah ya, dulu udah lama, ketika masih muda, itu pernah ke Magelang. Itu ketika saya di Magelang, itu saya pernah ada satu kegiatan, yaitu pesantren kilat itu di sebuah pondok di pinggir kampung itu. Kemudian saya sore-sore itu duduk sama petani, ngobrol waktu adzan masuk sholat asar. Ada petaninya itu di samping saya ajak, "Pak, sholat Pak." "Enggak lah, enggak Mas. Sholat dulu aja Mas." Saya kira kemudian mungkin sholatnya nanti. Saya sholat dulu. Habis sholat saya balik lagi karena sore itu saya enggak ngajar. Yang ngajar teman saya, karena pesantren kilat, bagi-bagi dengan teman-teman kuliah saat itu. Saya lihat, loh kok Bapak masih di situ? Loh Bapak enggak sholat. Sudah mau jam 5 ini. Kemudian bapaknya ngomong, "Sini Mas, ngobrol yuk." Ngobrol. Ditanya saya, sholat itu tujuannya apa? Loh, saya ditanya sama petani. Padahal saya orang fakultas syariah. Saya enggak mungkin ngomong kan, "Pak, ini saya ini fakultas syariah Pak." Enggak mungkin kan. Kita kan bukan orang kayak gitu. Kita bukan laki-laki semacam itu. Saya ngomong, "Pak, sholat itu untuk mencegah dari nahi mungkar." "Oh bukan itu. Sanes." "Apa ya Pak ya?" "Oh, supaya mendekat sama Allah." "Sanes. Yang namanya sholat itu jawabannya untuk eling sama Allah." Dia nyebutin ayat akhi, "Aqimi sholata lidzikri." Tegakkan sholat untuk mengingatku. Berarti kalau jenengan itu sudah eling, wis bar. Muter kepala saya. Saya bilang, "Ya enggak gitu-gitu Pak D." Saya bilang, "Ya enggak gitu Pak D." Saya bilang gitu. Saya akhirnya panggil beliau Pak D. Lu Rasulullah itu ingat, tapi Rasulullah itu kemudian sampai beliau meninggal dunia itu sholat. Karena enggak paham makna lidzikri di situ itu apa? Itu bagian mengingat Allah. Tapi rukunnya tetap harus dilaksanakan. Itu contoh. Ternyata ayat itu bisa dibawa kemana-mana. Makanya kalau antum belajar, ada yang menyampaikan satu ayat, punya pegangan tafsir antum. Minimal tafsir Al-Quranul Adzim. Antum bisa cek. Kalau ustadznya tidak bertabrakan dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat, tetap menilai perbedaan-perbedaan yang ada, berarti di situ kita mendapati berarti ustadznya itu berada di atas kebenaran. Kadang-kadang ada yang berbeda ustadz. Tapi perbedaan itu ada nggak di zaman dulu? Ada. Ya sudah. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Buat itu jadi status ya. Jadi fikih itu luas akhi, yang sempit itu hati kita. Makanya selama kita mendapati di situ ada perbedaan yang ada di antara para ulama dan itu ada dalam kitab tafsir, maka kemudian berarti dia di atas kebenaran ilmu. Akhirnya enak kita, oh sudah contreng dua, ustadznya tidak pernah keluar. Kalaupun kepleset, ya wajar. Oh kita bukan malaikat kan akhi.
Kadang-kadang kita mau ngajar suasana hati lagi berbeda. Tiba-tiba mungkin lagi ada masalah. Tiba-tiba kita ngajar sakit perut sambil nahan-nahan. Kita pengen ke belakang malu sama antum. Akhirnya nyampaikan kepleset. Kita tidak pernah tahu. Tapi disitulah yang kedua. Dia selalu memakai tafsir para sahabat ketika menafsirkan Al-Quran. Dan yang ketiga, tanda ilmu yang benar itu apa? Al-i'timadu ala sunnah as-sahihah. Dia kalau berpegang kepada sunnah yang sahih. Walaupun penetapan derajat sahih pada hadis itu kadang-kadang para ulama berbeda pendapat. Dia ngerti bagaimana memahami perbedaan. Contoh Ustaz, dalam masalah penetapan derajat hadis. Saya ambilkan contoh sholat tasbih. Imam Nawawi menetapkan penetapan sholat tasbih itu dalilnya hasan. Imam Nawawi ulama besar atau ulama kecil? Ulama besar. Ulama Jogja atau ulama dunia? Ulama dunia. Walaupun saya tidak memilih pendapat beliau, dalam masalah itu saya tidak mengambil pendapat beliau, tapi saya menghormati apa yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam persoalan sholat tasbih. Karena kemudian sholat tasbih sebagian para ulama itu mengatakan derajat hadisnya itu lemah, yang tidak mampu dijadikan dalil. Tapi ketika kita melihat perbedaan itu, maka kita melihatnya dengan kacamata ilmu, bukan kacamata semangat untuk kemudian gampang menjatuhkan. Karena itu yang kemudian menjadi satu hal yang kita harus mengerti. Saya ini kemudian mencintai hadis. Kita semuanya harus mencintai hadis atau tidak? Mencintai hadis. Dengan menghormati perbedaan-perbedaan para ulama ketika menerjemahkan dan ketika menetapkan derajat hadis. Mana yang sahih dan mana yang hasan. Tidak usah ulama banyak akhi. Satu ulama aja kadang-kadang beda kok. Antum tahu salah satu mustalahat dan istilah derajat hadis dalam Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu kadang-kadang kalau menetapkan hadis, kadang-kadang beliau katakan hada hadisun sahihun hasanun. Padahal sahih ada, hasan ada. Sahih itu derajat hadisnya tinggi di bawah mutawatir. Ada hasan, hasan itu derajatnya lebih rendah. Ibaratnya kalau sahih kelas 6, kalau hasan kelas 3. Tapi beliau menempatkan pada satu hadis. Sampai Imam Tirmidzi ditanya, bagaimana kamu menetapkan dua derajat berbeda dalam satu hadis? Maka kata Imam Tirmidzi, hadis ini sahih menurut ulama yang di sana dan kumpulan ahlul ilmi yang di sana, dan hadis ini hasan menurut kumpulan ulama yang di sana. Itu satu ulama. Saya pengen tahu Ustaz masalah kayak gitu. Belajar dulu. Makanya kalau baru belajar 2 kali, 3 kali, tidak usah kemudian jadi mufti, jadi Ustaz besar. Gara-gara punya Instagram. Nanti fotonya Ustaz diambil, dicoret-coret. Tidak ngerti apa-apa. Iqra'nya masih Iqra' 3. Itu pun guru Iqra'nya kasihan, harusnya Iqra' 2. Karena nggak naik-naik, dinaikkan ke Iqra' 3. Antum Iqra' berapa? Makanya kemudian itu yang kita khawatirkan adalah semacam itu. Makanya derajatnya itu, makanya standarnya ilmu itu 3. Makanya saya kalau mendapati pertanyaan dari orang, saya itu paling tidak suka kalau ditanya tentang orang. Ustaz, bagaimana pendapat antum tentang Ustaz Fulan? Sini antum. Dia tunduk nggak sama kitabullah? Iya. Dia tunduk nggak sama kemudian tafsir, artinya dia menggunakan tafsir para sahabat? Iya. Dia menggunakan hadis sahih dan tidak menyuruh antum untuk memakai hadis palsu. Iya Ustaz, tidak pernah nyuruh pakai hadis palsu. Berarti dia berada pada sifat ilmu yang benar. Ketergelinciran itu wajar. Dan itu harus kita mengerti. Akhirnya mengembalikan standar kebenaran bukan kepada standar kelompok, bukan standar personal, tapi mengembalikan standar kebenaran dikembalikan kepada standar sifat. Persis perkataan para ulama terdahulu, i'rifil haqqa, kenali itu kebenaran pada sifatnya dan jangan mengenali kebenaran kepada kelompoknya dan golongannya. Makanya maaf ya, dari sini akhirnya kita sudah pegang nih. Kok tiba-tiba ada yang ngomong mengatakan enggak usah ini, hadis ini enggak relevan, ayat ini enggak relevan. Ada orang ditanya, kamu mengatakan masjid radikal, apa indikasinya? Indikasinya Al-Maidah 51 kalau dibahas di masjid itu radikal. Nah, tinggalin. Kenapa? Karena dia mencoba untuk mengajak kita memberontak kepada ayat suci Allah. Kok ada orang kemudian ngomong dengan antum, kok menghujat para sahabat? Mengatakan para sahabat itu Muawiyah itu perutnya gede. Semuanya kafir kecuali Ali bin Abi Thalib. Tinggalin akhi. Berarti kemudian dia tidak punya standar ilmu yang benar. Yang ketiga, dia nyuruh antum untuk memakai hadis palsu.
Walaupun sudah diberitahu ini hadis palsu Ustaz, bukan hanya lemah, palsu. Tidak apa-apa, kita amalkan hadis walaupun palsu. Ketinggalkan pelan-pelan. Tapi selama mereka dalam koridor 3, berarti dia berada pada koridor kebenaran. Antara sama dan tidak sama, itu wajar. Selama perbedaan itu dikembalikan kepada perbedaan yang terjadi di antara para ulama terdahulu. Karena perbedaan itu ada 2. Ada perbedaan yang terjadi sebagaimana para ulama dulu melewati perbedaan itu. Ada perbedaan yang ternyata memang tidak ada perbedaan. Karena tidak semuanya ada perbedaan. Contoh, merayakan tahun baru dengan mercon dan kemudian dengan kembang api. Nah itu tidak ada perbedaan para ulama. Jangan mengatakan, oh jangan disalahkan, itu ada perbedaan para ulama. Loh mana ada para ulama yang kemudian merayakan tahun baru ngomong 10, 9, 8. Pernah nggak mendapat Imam Syafi'i ngomong kayak gitu? Nggak pernah. Kalau tidak ada perbedaan, katakan ini tidak ada perbedaan di antara para ulama. Tapi kalau ada perbedaan, katakan ada perbedaan. Supaya kita ngerti, supaya kita paham dan tidak mengendarai perbedaan itu menjadi komoditi untuk menjauhkan hati saya dan hatinya antum. Karena kita punya komoditi cinta yang Allah berikan dan berikan cinta kita kepada mereka yang beriman. Dan jangan dijadikan setan itu menjadi penumpang gelap, numpangin perbedaan, kemudian dia mengendarai sebuah kendaraan yang bernama perbedaan untuk menabrakkan hati saya dengan hatinya antum. Kenapa? Hati saya dan hati antum terlalu berharga untuk saling terbentur. Minum teh dulu. Inilah bedanya pecinta teh sama kopi. Pencinta teh lebih sastra daripada pencinta kopi. Ini teh lokal ini. Jadi kalau saya itu sering lihat itu postingan Teras Dakwah itu kopi, wah ini ngajak perang sama saya. Saya pencinta teh. Jadi yang pertama kayak gitu, paham ya di sini. Jadi jangan jadikan kemudian perbedaan itu menjadi penumpang gelapnya itu setan. Dan kita dulu pernah ngelewatin masa-masa kayak gitu akhi. Tahun 80-an, 90-an ketika saya seusia antum 90-an, 2000-an awal. Itu Masya Allah ya, masyarakat kita itu masih banyak yang menjadikan perbedaan itu menjadi kendaraan untuk menabrakkan hatinya dengan hati orang yang beriman pula kepada Allah. Ngelihat orang gitu, dilihat baca bismillahnya keras atau pelan. Kalau baca bismillahnya keras, NU. Antum ketawanya biasa aja. Keras banget nih di sini. Teman saya masih kayak gitu. Kalau kemudian imamnya membaca bismillahnya itu pelan-pelan, antum ini MD. Ya kan Muhammadiyah. Nanti lihat sholat subuh dilihat dulu nih. Nanti kunut atau enggak kunut? Kunut, NU. Kalau dia tidak kunut, MD. Lu sampai kemudian ustaz aja dilihat itu penutupnya apa? Kalau dia penutupnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, NU. Kalau penutupnya wallahu a'lam bishawab, MD. Sampai ada seorang ustaz karena tidak mau diciri, akhirnya digabung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Jamaahnya bingung ini MD atau NU. Ya atau tidak? Ya atau J? Lu kok model kayak gitu terus sampai kapan? Pak D. Lu sampai kapan kita kayak gitu? Akhirnya nanti kemudian ada satu anekdot entah benar atau enggak tapi bersandaan. Ada seorang yang nanya, ini muslimnya berapa persen? 80%. Yang 20%? Yang 20% Muhammadiyah. Kan? Ya seakan-akan di luar agama. Kayak gitu pernah kita lewati dan kita tidak tahu, lalai. Loh setan itu menggunakan berbagai macam cara untuk menjadikan hati kita bermusuhan. Harta itu kendaraan setan untuk menjadikan saya dan antum bermusuhan. Rezeki antum lebih banyak daripada rezeki saya itu dijadikan kendaraan setan untuk bermusuhan. Menjadikan antum lebih tampan, saya lebih jelek. Nah itu dijadikan kendaraan oleh setan untuk menjadikan hati kita bermusuhan. Sama, salah satu kendaraan yang penumpang gelapnya itu setan. Perbedaan dalam masalah istihad agama. Dijadikan itu penumpang gelapnya itu setan untuk membenturkan hatiku dan hatimu. Dan itu yang kita khawatirkan. Sampai di sini ngerti? Paham insya Allah. Jadi nanti kalau ada yang kemudian pengen di atas ke Teras Dakwah ngomong, itu ustadznya hari Rebu ustadz siapa sih? Sunnah atau enggak sunnah itu? Itu ahlul haq atau tidak?
Maka kalau ada yang ngomong kayak gitu, lihat saja. 1, patuh dan tunduk terhadap kitabullah atau enggak. 2, dia menyampaikan dan takdim sama para sahabat atau enggak. 3, ketika menyampaikan hadis, pernah nggak nyuruh kita pakai hadis palsu? Oh enggak pernah. Berarti dia di atas ilmu yang benar. Enggak cocok kita sama ustadznya, ya wajar. Karena kita tidak semuanya diwajibkan untuk cocok kepada setiap orang. Tapi tidak cocoknya saya dan antum, itu tidak halal untuk menjadikan jempol kita untuk menghujat dan menodai kehormatannya. Saya tidak cocok sama ustadznya. Kenapa? Karena poligami misalnya. Walaupun itu harusnya tidak ada lagi. Tapi kalau tidak cocok, wajar. Saya tidak cocok sama ustadznya. Kenapa? Karena ustadznya nggak suka kopi. Ya wajar, tidak apa-apa. Tapi itu tidak boleh menjadikan kita menghalalkan jempol kita untuk menodai kehormatan orang yang beriman. Ya, kenapa Ustadz kok semangat banget? Enggak semangat saya, lapar aja saya. Jadi disitulah kita harus paham, itulah kriteria yang pertama. Ini yang kedua. Yang kedua, kalau ngaji itu jangan kena fanatisme kelompok, ta'assub. Kita baca surat Al-Baqarah 89. Antum baca. Saya minum teh dulu. Artinya, sembilan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya? Ya, artinya. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Benar, Ustaz. 89 nanti. Iya. Hilang. Oh iya. Maaf. Ada WA dari siapa sih tadi? Canda gitu. Siap. Antum di video memerankan saya ya? Ya, dibaca. Saya lanjutin ya, Ustaz. Ya, lanjutin. Masa antum ngepel kan enggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Al-Baqarah 89 itu mengomentari perilaku fanatiknya orang Yahudi. Loh, fanatik itu pertama kali yang mempelopori siapa, Ustaz? Fanatik kelompok itu orang Yahudi. Antum tahu, nanti dibaca tafsirnya Al-Quranul Azim yang ada di rumah antum. Kalau belum punya, beli. Sekarang pesen sama temennya yang jualan buku. Yang sudah punya bukunya, dibuka plastiknya, dibaca. Pada surat Al-Baqarah 89 Allah itu berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin." Orang Yahudi itu, akhi, sebelum datangnya Nabi Muhammad, lahirnya Rasulullah, antum tahu siapa kaum yang paling banyak berdoa supaya diturunkan Nabi dan Rasul? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau dalam sejarah sebelum Nabi muncul, mereka menjadi kaum yang hina dan terlunta-lunta, diusir di banyak tempat karena mereka tidak punya status. Orang Yahudi punya kitab apa? Taurat. Dan mereka tahu betul bahwasanya dalam kitab Taurat itu ada seorang nabi dan seorang rasul yang terakhir kali yang bernama Muhammad. Semua fisiknya, detailnya diceritakan oleh Allah dalam kitab Taurat. Nabi yang paling terakhir itu cuma satu yang Allah tidak ceritakan. Muhammad itu bukan datang dari kalangan Bani Israel, tapi datang dari kalangan Arab. Lah orang Yahudi itu menyangka Muhammad itu datang dari kalangan mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka adalah umat yang banyak referensi Nabi dan Rasulnya. Minta, ya Allah, kenapa mereka minta Rasul? Karena mereka tahu setelah datangnya Rasul pasti bawa mukjizat, dan kekuatan apapun tidak akan pernah mampu melawan mukjizat. Nah, mereka minta, ya Allah, turunkan Nabi dan Rasul. Turunkan Nabi dan Rasul. Ketika betul-betul Nabi Muhammad datang di tanah Arab,
kemudian betul-betul sifatnya mereka baca kok sama, sampai kemudian tanda lahirnya Nabi itu sama di dalam kitab Taurat yang mereka baca. Loh, mereka kecewa. Kenapa? Loh, Nabi datangnya malah datang dari kalangan Arab, bukan datang dari kalangan Bani Israel. Dan orang Arab dalam pandangan orang Yahudi dan Bani Israel saat itu, orang Arab itu bangsa rendahan. Karena mereka itu terkenal penggembala kambing, sukanya kemudian peperangan antar kabilah, sukanya minum keras, sukanya nyembah patung, tidak ada referensi tentang para nabi dan tidak ada historinya Rasul di antara mereka. Setelah mereka mendapati itu, kecewa betul, dan akhirnya apa? Mereka tidak mau untuk beriman kepada Rasul. Bukan karena tidak mendapati kebenaran pada sifat Nabi Rasul Muhammad, tapi karena mereka fanatik kepada kelompok Bani Israilnya ketika kecewa berat bahwasanya itu bukan datang dari kelompok mereka. Fanatik atau tidak fanatik? Fanatik. Itu pertama kali yang mempelopori fanatisme kelompok. Kenapa hari ini kemudian sampai kepada kaum muslimin? Su'ul khuluqi yu'di, penyakit buruk itu nular. Makanya akhirnya kemudian Nabi kemudian akhirnya Bani Israel tidak mendapatkan kebenaran karena fanatisme kelompoknya. Makanya kemudian Islam, sunnah yang disampaikan Rasul memerangi fanatisme kelompok. Rasul itu memerangi fanatisme kelompok. Antum tidak pernah dapati laki-laki di atas muka bumi ini yang paling konsisten untuk kemudian melawan fanatisme kelompok kecuali Rasul. Kenapa? Karena Nabi tahu fanatisme kelompok itu bermula, yang mempeloporinya adalah kalangan Bani Israel. Makanya yang dilakukan Rasulullah itu apa? Memerangi fanatisme kelompok. Mana dalilnya Ustadz kalau Nabi itu memerangi fanatisme kelompok? Banyak dalilnya. Sebutkan 2 saja dalilnya. Dalil yang pertama adalah ketika kemudian Nabi pernah duduk sama para sahabat, tiba-tiba Nabi didatangin orang tua dari Yahudi, Bani Israel. Tua. Orang Yahudi itu tahu ilmunya tapi tidak mau beramal. Makanya mereka mendapatkan gelar maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Datang kepada Nabi. Nabi saat itu kemudian diberitahu oleh sama orang Yahudi tua ini. Innakum tusyrikuna billah. Kamu itu kaumnya itu, kalian itu berbuat syirik. Nabi kaget. Loh, kami berbuat syirik apa? Itulah Yahudi tahu kesyirikan orang lain tapi syiriknya mereka malah tidak sadar. Kan gitu. Orang kalau sudah fanatik kan gitu. Kalian itu syirik. Nabi kemudian nanya, "Lu syiriknya kami apa?" 1, sahabatmu ini suka sekali mengucapkan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Itu syirik. Karena dalam keimanan kami tidak boleh bersumpah kecuali harus dengan namanya Allah. Dan ternyata betul. Kita dalam ajaran Nabi pun tidak boleh kita bersumpah atas nama makhluk. Harus nama Allah. Dan para sahabat dulu awal-awal Islam kalau bersumpah mengucapkan apa? Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Tidak boleh. Kenapa? Ka'bah tetap makhluk. Nabi apakah fanatik atau tidak fanatik? Tidak fanatik. Nabi kemudian akhirnya langsung menerima nasihat dari orang Yahudi itu. Nasihatin para sahabat. Fa'arsyadahum wa yaqul. Kemudian Rasulullah itu memberikan nasihat dan berkata, jangan kalian katakan wal Ka'bah, tapi yang benar wa rabbil Ka'bah, demi Rabb yang menguasai Ka'bah. Di situ Nabi fanatik atau tidak fanatik? Enggak. Bahkan orang tua Yahudi tadi pun ngomong, ketika omongan itu tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, diterima sama Rasul. Dan akhirnya apa? Rasul kemudian memberitahu para sahabat akan kesalahan mereka. Yang kedua, orang Yahudi itu berkata, kalian berbuat syirik. Yang kedua dalam perkataan, apa yang kedua? Kalian suka mengatakan Masya Allah wa syi'ta, itu syirik. Suka mengatakan apa? Terserah Allah dan terserah kamu, itu syirik. Perkataan. Kenapa perkataan Masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan terserah kamu itu syirik? Karena menafikan kehendak Allah dan menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Nabi nerima nasihat itu. Oh iya, itu syirik. Diterima. Nabi langsung ngomong kepada para sahabat, jangan lagi ngomong terserah kamu, tapi yang benar terserah Allah, kemudian terserah kamu. Fanatik atau tidak fanatik Rasul? Enggak. Ketika yang disampaikan benar, diterima. Maka kemudian di situ Syekh Utsaimin, salah satu ulama besar, menyampaikan itu bukti pertama bahwasanya Nabi tidak fanatik. Sekarang coba lihat, ada banyak ikhwan yang kadang-kadang ketika yang datang itu bukan ustadznya, baru ditarik meja doang sudah keluar.
Bahkan kadang-kadang yang lebih miris adalah mereka kemudian berkoloni, ngumpul itu di teras masjid, ngobrol, bercanda. Kemudian padahal di dalam masjid itu ada kajian. Yang mana kajian dari ustadz yang mungkin tidak sama dengan apa yang dia senangi. Tetapi dia memperlihatkan bagaimana mengingkari majelis itu. Padahal dia belum pernah mendengar sekalipun apa yang disampaikan ustadz tersebut. Fanatik atau tidak fanatik itu? Fanatik. Rasul tidak fanatik. Mungkin ada yang ngomong, terus kita ngambil ilmu dari siapa saja gitu maksudnya. Loh, kan kembali ke pasal pertama. Pasal pertama itu sifat ilmu yang kita ambil itu apa? Patuh dan tunduk, memakai tafsir para sahabat, memakai hadis sahih. Siapapun yang menyampaikan dengan sifat 3 ilmu itu kita ambil. Tapi disitulah kita ngajarin untuk fanatik. Coba kalau antum fanatik ikhwan. Mungkin banyak perkara yang tidak diketahui oleh ustadz antum. Kemudian diketahui ustadz lain. Gara-gara kemudian antum fanatik kepada ustadz antum. Maka ilmu yang dimiliki ustadz lain itu tidak pernah nyampe kepada antum. Kenapa? Karena antum hanya memiliki satu ustadz yang antum kemudian percayakan seluruh kehidupan akhirat antum sama dia. Padahal yang namanya ustadz itu tidak maksum. Maksum itu apa? Terjaga dari kesalahan. Kemaksuman itu miliknya Nabi. Dan kemaksuman telah wafat dengan wafatnya Rasulullah. Setelah wafatnya Nabi tidak ada lagi yang maksum. Makanya fanatik tidak boleh. Kita kadang-kadang salah. Coba kalau antum fanatik sama saya. Antum menganggap semua yang saya sampaikan pasti benar. Maka antum tidak mendengar dari ustadz yang lainnya. Bahaya antum. Bisa jadi kesalahan saya. Antum akan ikuti. Gara-gara antum tidak mau mengikuti ustadz yang lain. Karena banyak kadang-kadang ilmu dalilnya saya tahu, ustadz lain tidak tahu. Kadang-kadang ustadz lain tidak tahu, saya kemudian tahu. Kadang-kadang kan begitu. Makanya kemudian fanatisme itu hanyalah menyebabkan permusuhan. Dan fanatisme itu menjadi sekat dan tembok terhalangnya kita dari kebenaran. Makanya fanatisme pada abad ketiga Hijriah itu parah itu. Sampai mereka berani membuat hadis palsu gara-gara membela fanatisme kelompok. Itu pada abad 3 Hijriah. Makanya ada sebuah hadis palsu yang mereka katakan dengan sebuah hadis itu gini. Ada hadis palsu yang mengatakan saya kunu fi ummati rajulun adharru min iblis sama Muhammad bin Idris. Makanya ada orang yang membuat hadis palsu. Sesungguhnya nanti ada seorang laki-laki yang lebih bahaya daripada iblis. Namanya Muhammad bin Idris. Antum tahu Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Ditohok Imam Syafi'i dengan hadis palsu gara-gara fanatisme kepada kelompok. Kalau hari ini nyoret-nyoret foto, nulis Ustadz Fulan begini-begini, alah itu sudah ada pada abad ketiga Hijriah. Dia ngulang lagi masalah-masalah kayak gituan. Dan ya silakan, tapi tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Dalil yang kedua untuk menunjukkan Nabi itu tidak fanatik kelompok, yaitu ketika Abu Hurairah pernah kemudian nangkap maling ketika dia menjaga Baitul Mal. Ditangkap malingnya dan malingnya berontak, malingnya ngomong, saya jangan diserahkan kepada Nabi. Saya ajarkan kamu ilmu. Oke, apa ilmu yang kamu ajarkan? Kalau mau tidur, baca ayat kursi. Kamu tidak akan diganggu setan. Dilepaskan orang itu. Pagi harinya Nabi ngomong. Tadi malam ada apa? Abu Hurairah. Ya Rasulullah, tadi malam ada yang maling di Baitul Mal. Apa yang dikatakan maling itu? Ngajarin saya tentang ayat kursi. Kenapa? Ayat kursi kalau dibaca sebelum tidur tidak akan diganggu oleh setan. Datang dari siapa? Setan. Bagaimana komentarnya Nabi? Sodaqaka wa huwa kadzub wadaka syaitan. 3 kata yang disampaikan benar. Wa huwa kadzub, dia makhluk pendusta. Wadaka syaitan, itu adalah syaitan. Tapi membaca ayat kursi sunnah atau tidak sunnah? Sunnah. Ustaz, apakah kita ngambil dari syaitan? Enggak. Tetap parameternya poin yang pertama. Tapi jangan fanatik. Karena kemudian semangat untuk menjaga kebenaran dengan semangat fanatisme itu tipis, betul. Ada tipe-tipe ikhwan itu dia kemudian mengatakan saya hati-hati. Sebenarnya antum bukan hati-hati, antum fanatik. Karena kemudian dia tidak menyadari irisannya ketika dia hanya membatasi satu referensi. Hanya kadang-kadang dapetin satu tulisan dari ustadz, padahal dalam tulisan itu benar, tidak ada yang bertentangan. Di-delete itu. Hanya gara-gara apa? Ini dari ustadz yang saya tidak percaya. Ini gitu. Dan itu kemudian menjadi musibah. Akhirnya apa? Ngaji tidak lagi merdeka. Kenapa? Diisi dengan aroma permusuhan. Membara, mendidih di otaknya. Setiap dia ngelewatin masjid yang tidak sama dengan dia, langsung tekanan darahnya naik gitu. Ketika kemudian ngelewatin komunitas saya baru adem. Loh kalau kayak gitu udah sampai kapan? Itu yang kedua. Paham sampai di sini? Paham.
Yang ketiga, poin yang kita sepakati yang ketiga. Poin yang kita sepakati yang ketiga adalah kalau kita belajar ilmu, benar ada satu kaidah, ambil yang baik buang yang buruk, itu benar. Itu benar kalau diletakkan pada porsinya. Kalau diletakkan pada porsinya benar, ambil yang baik buang yang buruk. Kenapa? Karena sesungguhnya kaidah ini kalau dipakai secara berlebihan bahaya. Antum nanti akan ngambil apa saja tanpa antum bisa untuk menyaring mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kalau antum benci dan ingkari kata-kata ini, akibatnya fatal. Karena apa? Bisa jadi banyak kebaikan yang akan kita tolak gara-gara kita menolak kaidah ini. Kaidah ambil yang baik buang yang buruk itu sesungguhnya ini apa ini? Oke. Maka sampai mana tadi? Ya. Ambil yang baik dan buang buruknya itu benar. Selama dilakukan pada tempat dan porsi yang tepat. Contoh ikhwan, kita ambilkan contoh yang gampang ya. Antum tahu nggak Imam Al-Ghazali? Tentunya kita paham Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ada nggak kemudian kekurangannya? Yo ada. Siapa sih ulama yang tidak ada kekurangan? Beliau membuat salah satu kitab yang muktabar dan luar biasa. Kitab apa itu ikhwan? Ihya Ulumuddin. Ada nggak hadis palsunya? Ada. Kenapa kok bisa memuat hadis palsu? Bukan karena disengaja oleh beliau, karena beliau itu ulama besar. Beliau tidak tahu kalau hadis itu palsu. Tapi yang paling menarik apa? Para ulama tidak menghujat kitab itu, tapi membuat saringannya kitab itu. Akhirnya apa? Jadilah kitab Minhajul Qasidin oleh Ibnu Qudamah. Diambil, ditepikan yang kemudian lemah, yang palsu, diambil yang sahih. Tapi Ibnu Qudamah tidak pernah mencela Imam Al-Ghazali. Imam Ibnu Qayyim menyarah lagi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Itu kaidah ambil baiknya buang buruknya. Kita lihat Imam Nawawi, Imam Ibn Baihaqi. Ulama besar atau ulama kecil? Ulama besar. Tapi ketika beliau apakah semuanya benar? Enggak. Beliau kepleset dalam masalah asma wa sifat. Dalam masalah itu mungkin tidak diambil. Tapi masalah ilmunya yang luar biasa diambil atau tidak diambil? Diambil. Jadi saya itu heran gitu loh. Ada orang yang benci dengan kaidah ambil baiknya buang buruknya. Ditulisin kata-kata syubhat terbesar zaman now. Nggak usah gitulah. Itu kata kalau diletakkan pada porsinya benar. Tapi kalau diletakkan secara berlebihan jadinya salah. Makanya kemudian ambil baiknya buang buruknya. Saya kalau ngambil ini Ustadz buang buruknya gimana? Antum konsultasi sama Ustadznya. Dan antum ketika konsultasi sama Ustadznya jangan hanya satu akhi. Imam Bukhari aja gurunya lebih dari 100 kok. Bahkan lebih dari kemudian ratusan itu gurunya Imam Bukhari. Itu Imam Bukhari. Makanya antum ketika punya kesempatan ada jembatan yang mempertemukan antum dengan para ustadz, maka sesungguhnya antum jalin hubungan dia dengan mereka supaya kalau antum ada sesuatu masalah antum bisa tanyakan. Ambil baiknya buang buruknya itu betul. Kita dapetin Imam Abu Hanifah, ulama besar atau ulama kecil? Ulama besar. Besar banget atau besar biasa? Besar banget. Tapi Imam Abu Hanifah pernah ditanya, bagaimana pendapatnya nikah seorang wanita tanpa wali? Beliau mengatakan sah. Ditanya dalilnya, mana dalilnya kalau kemudian menikah tanpa wali itu sah? Dia berkata, pakai kias. Kiasnya bagaimana? La tasluhu lil mar'ati an tatasarraf fi maliha wa kadzalika tasluhu an tatasarraf fi irdiha. Wanita itu boleh mengelola hartanya sendiri tanpa wali. Maka ketika dia boleh mengelola hartanya sendiri tanpa wali, maka dia boleh mengelola kehormatan dirinya tanpa wali. Kata Imam Abu Hanifah kalau ditanya, saya nikah ketemu seorang ikhwan ketika pulang dari teras dakwah. Langsung saya nikah sama dia. Tidak pakai wali. Kalau kata Imam Abu Hanifah, sah. Kita tanya, antum siapa yang setuju dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah? Angkat tangan. Siapa yang nyalahkan pendapatnya Imam Abu Hanifah? Angkat tangan. Ini yang bikin saya tidak mau datang lagi ke teras dakwah. Siapa yang membenarkan perkataan Imam Abu Hanifah? Angkat tangan. Ayo coba, nggak apa-apa. Tidak ada. Siapa yang menyalahkan pendapatnya Imam Abu Hanifah? Angkat tangan. Masya Allah. Salah atau benar Imam Abu Hanifah?
Ana tidak membutuhkan senyuman antum. Benar atau salah? Salah. Masya Allah. Tuh lihat kan, baru ngaji sore aja sudah bisa nyalain Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah benar atau salah? Dalam masalah itu kepleset, salah. Kenapa? Ada hadis Nabi. Hadisnya apa? Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Perempuan mana saja yang nikah tanpa wali, pernikahannya batal. Yang kita ikuti Nabi atau Imam Abu Hanifah? Nabi. Loh, kok Imam Abu Hanifah tidak ngerti hadis itu? Imam Abu Hanifah tinggalnya di Kufah, banyak pemalsu hadis, makanya beliau banyak menggunakan kias. Kalau Imam Abu Hanifah tahu hadis itu sahih, kira-kira Imam Abu Hanifah ngikutin nggak pendapat itu? Pasti. Para ulama besar tuh pasti komitmennya untuk ngikutin sunnahnya Rasul tuh besar. Tapi disitulah kita belajar. Loh, Imam Abu Hanifah aja bisa salah kok, apalagi Ustadz antum lokal Jogja. Jadi kemudian antum tidak perlu kemudian mati-matian gitu loh. Makanya kemudian ambil yang baik. Kalau ada yang salah tidak usah dihujat, diingetin. Kenapa? Karena semua orang yang menyampaikan ilmu kepada antum, ikhwan, bukan malaikat. Dan antum kan juga bukan seton kan, yang senang kalau mendapati kesalahan kan. Kalau antum senang mendapatin kesalahan saya, berarti antum sama seton itu bedanya apa? Sebagaimana kami juga bukan malaikat. Saya, Ustadz Feli, Ustadz Hana, Ustadz Adi, itu bukan malaikat, ikhwan. Yang mana kemudian setiap ucapannya pasti benar. Makanya jangan mengidolakan kita, idolakan Rasul. Perjalanan kita mengidolakan Nabi, itu harus memerlukan orang yang menjadi perantara kita dalam ilmu. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan kita harus mengerti, ambil baiknya, buang buruknya itu benar. Kalau diletakkan pada porsi yang benar. Paham sampai ketiga? Paham. Yang keempat saya singkatkan karena sudah ditulis sampai jam 5. Kemudian sebelum saya melanjutkan yang keempat, ikhwan tolong bahwasanya teras dakwah membutuhkan banyak operasional untuk dakwah, maka titipkan harta antum pada tempat yang tepat. Insya Allah harta antum akan menemui antum dalam kehidupan di akhirat kelak. Nanti ada ikhwan, ada pasukan sorban keliling yang akan berkeliling. Dan semoga bisa memberikan manfaat untuk perkembangan dakwah supaya semakin menggeliat dakwah, karena dakwah itu butuh darah dan charger. Darahnya itu adalah harta-harta yang kita titipkan. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat saya singkatkan. Yang keempat yang kita harus pahami, jangan menjadi khawarij ketika kita mempelajari ilmu. Antum paham nggak apa itu definisi khawarij? Khawarij itu tampak pada 4 sifat. 1, selalu gampang mengkafirkan dan gampang menyesatkan. Ya, sebagaimana video yang dibuat teras dakwah itu loh, sesat, kafir. Nah itu video khawarij itu. Maka kemudian sifatnya itu gampang menyesatkan dan gampang mengkafirkan. Makanya antum tahu pada zaman Nabi sudah ada orang yang terindikasi pemikirannya khawarij. Siapa itu? Dzul Khuwaisirah. Nabi saat itu membagikan ghanimah. Ada satu kabilah yang dikasih ghanimah Nabi lebih besar. Kenapa? Baru masuk Islam. Dikasih ghanimah yang lebih besar. Kenapa? Baru masuk Islam itu harus perlu kemantapan hati. Nabi memberikan ghanimah, harta rampasan perangnya lebih banyak. Ketika diberikan lebih banyak, maka kemudian ada orang yang bernama Dzul Khuwaisirah langsung ngomong, "Fa wallahi inna hadhihi laqismah ma a'jala fiha wa la yubtagha bihi wajhul." Orang itu langsung berkata, "Demi Allah, ini pembagian ghanimah yang tidak adil dan tidak diniatkan untuk mencari ridhonya Allah." Masya Allah. Nabi disebut tidak adil dan Nabi disebut tidak mencari wajahnya Allah. Dan sebenarnya Dzul Khuwaisirah itu, kenapa dia tidak bertanya? Karena orang Khawarij itu tidak mau tabayun. Orang Khawarij itu tidak mau nanya. Pokoknya disesatkan dulu, divonis dulu. Masalah nanya nanti. Nanti kalau salah dihapus. Nah, statusnya dihapus. Nanti gitu lagi sama orang lagi. Makanya salah satu ciri khasnya orang Khawarij apa? Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Sesat semuanya. Sesat semuanya. Yang enggak sesat saya. Itu salah satu sifatnya orang Khawarij. Yang kedua sifatnya orang Khawarij apa? Yaitu adalah selalu suudzon kepada acara-acara atau suudzon kepada hal yang dilakukan oleh umat. Suudzon dia, berburuk sangka. Nanti begini. Itu yang kedua. Yang ketiga cirinya orang Khawarij itu apa? Memerangi kaum muslimin tetapi membiarkan orang kafir.
Orang muslim tidak ada yang selamat dari hujatan dan celaannya, tetapi orang kafir justru selamat dari hujatan dan celaannya. Kalau sama orang muslim, oh gimana? Dibuka semua aibnya, dijatuhkan itu sampai sehina-hinanya, diselokan-selokan kehidupan, diparit-parit kehidupan, ambruk sampai sedalam-dalamnya. Tapi kalau sama orang kafir, ramah betul. Tapi sama orang-orang yang mukmin maka dia tidak pernah rahmah. Makanya Rasulullah ditanya, gimana sifat orang Khawarij itu? Yaqtuluna ahlal qiblah wa yatuna ahlal awthan. Mereka selalu setia memerangi muslim tetapi membiarkan penyembah kepada berhala. Yang keempat, orang Khawarij itu apa? Orang Khawarij itu yang keempat sifatnya apa? Giat beribadah, tapi ibadahnya tidak menembus dan melewati kerongkongan. Sholatnya kenceng, puasanya kenceng, qiraah Qur'annya kenceng. Masya Allah itu, jangan ditanya. Tapi bacaan Quran kita tidak akan mampu menyamai bacaan Quran mereka, kata Rasulullah. Puasa kamu tidak akan mampu menandingi puasanya orang Khawarij. Sholatnya kamu tidak mampu menandingi sholatnya orang Khawarij. Tapi semua ibadah yang dilakukan orang Khawarij itu apa? Tidak nembus dan tidak melewati kerongkongan. Ketika semua ibadah itu justru menjadikan dia fasih untuk mencela, mengkafirkan, menyesatkan setiap orang. Hati-hati itu salah satu sifat orang Khawarij. Ibadahnya yang wajib dan yang sunnah luar biasa. Bukan berarti kita tidak beribadah yang wajib dan yang sunnah loh ya, jangan salah paham. Kita tetap beribadah yang wajib dan yang sunnah. Tapi ketika antum giat dan semangat melaksanakan ibadah yang wajib dan yang sunnah, itu tidak boleh disertai antum menghujat dan mengkafirkan serta menyesatkan setiap orang dengan gampang. Jangan sampai salah nanti malam dibangunkan ibu, ayo sholat tahajud nak. Enggak bu, jadinya orang Khawarij itu sering tahajud. Jangan gitu. Orang tahajud itu sunnah Rasul. Makanya kalau ada orang Khawarij itu, ada seorang ikhwan tuh ngomong ke saya, Ustaz saya dituduh Khawarij. Sini antum, sering puasa enggak? Jarang Ustaz. Tahajud? Jarang juga Ustaz. Antum mah bukan Khawarij, lemah iman. Jadi orang Khawarij itu kemudian, jangan antum kemudian nanti ada lihat solih, oh ini Khawarij nih, salah juga. Orang yang solih dalam ibadah itu ada dua. Ada orang yang solih beribadah, taat dia kepada Allah dan Rasulnya, menghidupkan sunnahnya Nabi dengan luar biasa, tapi dia tidak gampang untuk menyesatkan orang lain dan tidak gampang mengkafirkan. Ada orang yang solih, taat, melakukan yang wajib dan yang sunnah, tapi dia begitu gampang mengkafirkan dan menyesatkan. Sesat. Handphonenya juga sesat ini. Maka itu salah satu sifatnya orang Khawarij. Ngaji itu menjadi pribadi Ahlus Sunnah, bukan menjadi pribadi Khawarij. Dan yang kelima terakhir, karena sudah jam 5 diwanti-wanti sama pengurus, yang kelima itu adalah orang yang belajar itu mengkombin antara ilmu dengan akhlak. Ilmu tanpa akhlak rusak akhi. Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, amal itu bisa rusak karena akhlak yang buruk sebagaimana cuka itu merusak madu. Orang punya ilmu tidak punya akhlak rusak, orang yang punya akhlak tidak punya ilmu batil. Karena dengan modal akhlak doang tidak bisa masuk surga. Makanya bisa jadi ada di antara kita karena menghujat satu orang, maka dia akan merugi petak pada waktu hari kiamat. Dan saya ingatkan, orang yang ahli ibadah belum tentu punya komitmen akhlak. Mana dalilnya Ustaz orang yang ahli ibadah belum tentu berakhlak? Rasul bersabda dalam riwayat Muslim, orang yang bangkrut itu adalah orang yang kelak pada waktu hari kiamat membawa pahala yang banyak. Kalau Nabi mengatakan membawa pahala yang banyak, berarti ketika di dunia tampak solih atau tidak solih? Solih. Tapi waqad syatama hada, wa ghadafa hada, wa daraba hada, wa akhadha mala hada. Dia mencela fulan, dia memukul fulan, dia mengambil hartanya fulan. Dan semua kedzaliman itu dibayar dengan semua ibadah yang mumpuni, semua ibadah yang mempesona, dan akhirnya habis untuk membayar kedzaliman dia. Orang solih belum tentu berakhlak. Makanya kita kalau antum ngaji sembari kita memperbaiki akhlak. Orang yang duduk di sini belum tentu punya komitmen akhlak. Makanya kita belajar akhlak itu jatuh bangun akhi. Kadang-kadang kita senyum, ramah, kadang-kadang kita itu keluar bagaimana kasarnya kita. Makanya itulah yang menjadikan kita berakhlak setiap waktu, setiap saat. Kajian itu yang harusnya membuat kita yang dulunya kaku jadi lembut. Yang dulunya kemudian kasar jadinya lunak. Dan itulah yang harusnya kita miliki dalam semangat kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Nabi itu dipuji oleh Allah bersama para sahabat dalam dua perkara, yaitu adalah asyidda walal kufar ruhama'u bainahum, keras sama orang kafir, tapi tidak semuanya. Orang kafir yang memusuhi Allah keras,
Tapi yang kedua, ruhama'u bainahum. Rahmatnya, ramahnya itu kepada orang yang beriman. Jangan dibalik. Sama orang mukmin tidak ramah. Gara-gara beda ustaz, gara-gara beda radio, gara-gara beda yayasan. Tapi sama orang kafir gitu, senyum. Sama orang yang menghina Al-Quran, didoakan. Sama McGregor, dikasih hidayah moga-moga. Tapi sama muslimnya malah kemudian tidak rahmat. Itu ada yang terbalik dan terbolak. Dan semoga kita paham itu. Saya singkatkan kajian kita dan kita akhirnya sepakat ngaji kita merdeka dari segala permusuhan. Harusnya kita jadikan tempat ngajinya kita tempat yang nyaman, tempat yang sejuk, ramah kepada orang yang beriman, tegas kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah sudah jam 5:15, sudah mulai mendekati waktu maghrib. Kan oleh panitia memang sudah melampaui batas. Dan saatnya kita berbicara, mungkin tanya jawab supaya lebih hidup, supaya insya Allah lebih baik. Yang tadi malam di Al-Furqan ada di sini atau tidak? Ada. Ya. Yang tadi malam saya suruh bawa temannya ada atau tidak? Ada. Oh ada satu. Temannya diajak? Oh enggak bisa. Ya enggak apa-apa. Satu lagi ada? Oh enggak datang yang satunya lagi, enggak apa-apa. Khair insyaallah. Berarti kita tanya jawab mulai sekarang. Fadhil akhil karim. Jazakallah khair kepada Ustaz Umar Mita yang sudah memberikan materinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dipersiapkan pertanyaannya, bisa ditulis di secari kertas atau disampaikan secara langsung. Baik, silahkan dipersiapkan. Sambil menunggu, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah membaca hadis, sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khomer, dan alat musik. Pertanyaannya, apakah hadis itu sahih? Yang kedua, apakah alat musik tidak diperbolehkan? Yang ketiga, pada zaman sekarang banyak musik Islami, bagaimana Ustadz menanggapi hal tersebut? Yang terakhir, yang keempat, dalam surat Luqman ayat 6, apakah yang dimaksud dengan percakapan kosong itu nyanyian? Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kelas berat ini. Hadisnya sahih ikhwan, dan saya termasuk yang meyakini tentang semua yang ada di dalam hadis ini. Tetapi kita harus belajar untuk menguraikan masalah. Yang disepakati keharamannya adalah semua alat musik yang menyebabkan kita lalai dengan lirik-liriknya yang menceritakan dosa dan mengajak kepada kemaksiatan. Itu jelas bahwasanya diharamkan. Ada titik-titik perbedaan yang disampaikan sebagian ulama, dan itu memang ada. Saya akan sampaikan kitabnya yang menerangkan bahwasanya terjadi perbedaan dalam masalah itu. Walaupun saya tidak mengambil pendapat itu. Yaitu adalah ketika musik itu hanya sekedarnya, tetapi sifatnya untuk mengingatkan kita kepada Allah, sebagian ada yang mengatakan diperbolehkan. Walaupun saya tidak mengambil pendapat itu, tapi saya tidak akan membatalkan kepada saudara-saudara saya yang mengambil jalan itu. Tapi kalau kemudian musiknya jelas dangdut, rock and roll, dan sifatnya dari syair-syairnya itu adalah bagaimana syair itu mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada sifat menjurus kepada perzinahan, haram itu hukumnya. Dan itu tidak diperkenankan. Yang masih menjadi perbedaan adalah alat musiknya ketika dipakai pada sesuatu yang sifatnya itu tidak ada di dalamnya, sesuatu yang sifatnya mengajak kepada dosa. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan itu. Saya melihat itu bukan sebagai pendapat hitam dan putih. Saya tidak menganggap itu hitam putih. Lalu menganggap bahwasanya kalau ada seseorang yang masih memakai alat musik itu untuk kemudian mengiringi mungkin sesuatu yang sifatnya untuk kebaikan, saya tidak langsung mengatakan dia berada pada ahlul batil dan tidak berada pada ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah itu tidak hanya dengan satu dua kemudian kita keluarkan orang dalam masalah-masalah itu. Terutama dalam masalah-masalah yang sifatnya memang terjadi perdebatan cukup panjang di antara para ulama. Kalau antum tanya sama ana, saya pakai alat musik? Enggak.
Antum enggak usah membenturkan saya, ini itu Ustaz ini kok pakai, enggak usah gitu. Saya belajar menghormati beliau kan, makanya kita belajar untuk dekat, saya belajar untuk kemudian bersama para ustadz yang lain. Apakah kebersamaan saya dengan ustadz yang lain itu pasti semuanya sama? Enggak, tetap ada 1, 2, 3, 4 yang saya punya perbedaan dengan beliau-beliau itu. Tapi perbedaan itu tidak pernah saya jadikan menjadi kendaraan yang nyaman bagi syaitan menjadi penumpang gelapnya untuk membenturkan hati saya dengan kepada beliau. Kenapa? Kita butuh kebersamaan hari ini untuk menghadapi musuh yang besar, yaitu adalah orang-orang kafir yang tidak pernah berputus asa ingin memadamkan cahaya Allah di atas muka bumi ini. Paham yang saya sampaikan? Ya. Kalau antum tanya sama anak, jenggot sunnah atau tidak sunnah? Sunnah. Dan saya tetap akan memelihara jenggot saya. Ada ustadz? Enggak ada masalah. Bagaimana kemudian kita rujuk dulu bagaimana pendapatnya beliau. Kalau ternyata pendapat beliau itu tidak sama dengan pendapat saya, mungkin dalam masalah itu beliau tergelincir atau saya yang tergelincir. Saya tidak tahu. Tapi saya tetap hormati. Selama tidak melakukan perkara-perkara pokok yang membatalkan keislaman, maka kita tetap untuk saling berpegangan tangan. Dan itulah yang harus kita mengerti. Tolong bedakan antara memilih pendapat dengan bermuamalah. Itu beda. Antum kalau milih pendapat, antum pendapat yang menurut antum yakin, tapi bukan pendapat itu menjadi landasan antum bermuamalah. Kalau antum bermuamalah sesuai dengan pendapat antum saja, yang sesuai pendapat antum bermuamalah, yang enggak sesuai dengan pendapat antum tidak bermuamalah, runyam akhi. Maka pasti musuhnya antum lebih banyak orang mukmin daripada orang kafir. Sampai di sini paham. Jadi itulah pendapat saya. Kalau ditanya surat Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi may yashtarillahu wal hadis liyudilla an sabilillah. Iya, sebagian dari perkataan itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu musik. Al-ghina yumbitun nifaq. Lagu itu menemukan kemunafikan. Tetapi pada perkara-perkara yang disepakati yaitu adalah ketika musik itu mengarahkan kepada perzinahan, ikhtilat dan semuanya. Dalam masalah yang tadi kita sampaikan ada titik-titik khilaf di antara sedikit para ulama yang menyampaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tolong jelaskan apa itu adab dan bagaimana adab menuntut ilmu, bukan hanya ilmu akhirat tetapi juga ilmu dunia. Ya, apa itu? Sebagaimana ulama dahulu lebih lama belajar adab daripada belajar ilmu. Bagaimana cara kita untuk mengikuti akhlak itu seumur hidup akhi. Kalau antum pengen tahu definisi adab dan akhlak itu, Imam Ibnu Rajab berkata definisi akhlak itu secara istilah ada 3. 1, kaful ada, cegah dirimu untuk tidak menyakiti dan mendolimi orang. 2, ihtimalul ada, sabar kalau didolimi orang. Yang ketiga, badul ada, gampanglah menolong orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita memegang 3 ini, maka kita sedang belajar mempraktekkan adab dan akhlak dalam kehidupan kita. Bagaimana ngajarin itu? Susah akhi, seumur hidup. Tapi minimal dengan orang yang memiliki komitmen adab kita mendekat. Sama orang yang tidak memiliki adab menjauhlah. Karena apa? Antum hanya terluka hatinya dan tergores jiwanya. Saya kalau dapetin ada seseorang kok sudah menghujat, anak biasanya minggir. Tidak mau lagi saya. Kenapa? Saya hari ini diajak untuk memusuhi orang, bisa jadi besok dia akan ngajak saya untuk memusuhi saya. Kalau ada seseorang sudah ngomong begini saya tinggalkan. Kenapa? Kalau orang lain tidak selamat dari lisan dia, saya pun tidak akan selamat dari lisan dia. Ini maaf ya, ada seorang ustadz dulu saya pernah belajar di luar fakultas saya. Ustadz ini ngomong di kajian, setelah selesai bercanda sama jamaahnya, ngomong tentang seseorang. Saya bilang, Ustadz, antum pernah ketemu dia belum? Pernah ngomongin dalil antum belum? Pernah menyampaikan hujah antum belum? Dan pernah memastikan tidak jangan-jangan dia mungkin belum tahu dalilnya, atau mungkin dia bodoh, atau mungkin dia tidak tahu referensi yang antum pakai ketika antum menyesatkan dia. Walaupun itu bersanda, saya tidak terima. Semua pertanyaan saya dijawab sama beliau tidak. Tidak pernah ketemu, tidak pernah menyampaikan hujah, tidak pernah menyampaikan dalil, tidak memastikan apakah dia itu mungkin salah atau mungkin dia bodoh. Coba, parah kan kayak gitu. Akhirnya apa? Cukup sekali saja saya tidak mau datang lagi. Kenapa? Karena menyelamatkan akhlak itu sama pentingnya dengan menyelamatkan referensi ilmu. Antum punya ilmu, antum kemudian tidak memiliki komitmen akhlak kepada orang yang beriman, maka rusak akhi. Madu itu rusak dengan cuka, ilmu kita rusak dengan komitmen akhlak yang buruk.
Ya. Sampai jam berapa? Satu lagi. Satu lagi, monggo. Untuk yang Afwan, untuk yang kertas mungkin tidak bisa dibacakan seluruhnya. Kita memberikan kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung. Silahkan bagi ada yang silakan Ustaz dipilih. Mana yang mau tanya? Fadhol paling depan. Antum ngapain nanya? Nggak usah nanya. Saya masih ingat itu ketika di Muslim United. Muslim United itu panas-panas kentang. Disebutnya sama beliau hot potato. Itu bahasa Inggris paling aneh yang saya pernah dengarkan. Padahal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab, insya Allah. Antum namanya siapa, akhi? Yudi ya. Umurnya berapa? 30 ya, Masya Allah. Sudah nikah kelihatannya. Sudah nikah ya? Oh ya, sudah. Lihat pancaran kebahagiaan di wajahnya. Pancarannya sama kayak saya. Kenapa, akhi? Sudah? Ya sudah. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui itu hadis sahih, itu hadis asli? Antum itu harus belajar di fakultas hadis minimal 4 tahun itu. Itu pun antum kalau diterima di fakultasnya. Harus hati-hati. Ya. Saya pernah kenal seorang ustadz, dia menyampaikan sebuah tesis. Tesisnya bagus. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi tetapi didhaifkan oleh ulama lain. Bagus itu judulnya. Judulnya apa? Membangun sebuah kesadaran untuk selalu memperhatikan adab kita kepada para ulama hadis walaupun terjadi perbedaan yang cukup sengit. Paham nggak nanti yang saya sampaikan? Makanya kalau antum nanya, bagaimana saya bisa tahu? Ya susah, akhi. Antum misalkan, antum bisa masak atau tidak? Bisa. Berarti masak mie tidak bisa dia. Sebenarnya tidak layak dijadikan suami kayak gini. Nggak, bercanda, bercanda. Kan sudah nikah kan? Ya. Cuma antum, istri antum harus banyak bersabar. Ya. Maka tadi saya mau ngomong apa ya, lupa saya. Maka kalau antum pengen masak, tiba-tiba antum disuruh masak sushi. Misalkan sushi bucket roll, sushi salmon ataupun yang lainnya. Antum butuh waktu nggak untuk belajar? 1 bulan aja belum tentu antum berhasil masak salmon itu atau bucket rollnya. Kalau hanya masak sushi aja butuh sampai 1 bulan, 2 bulan dan belum tentu cita rasanya sama dengan orang Jepang ketika membuat sushi. Itu baru sushi, kepalan nasi yang dibalut dengan ikan lalu ditambah dengan cuka. Itu belajarnya mungkin sampai 2 bulan, 3 bulan. Tata boga itu bisa 4 tahun, akhi. Apalagi belajar hadis. Makanya kalau kita tahu kita bukan dalam kapasitas itu, tidak usah kita memposisikan diri kita kayak ulama besar. Apalagi modelnya kopas. Ngelihat YouTube-nya Ustadz gitu, langsung buka Google ya, diketik keywordnya, cari, tambahin itu, kemudian catatan kaki yang panjang setengah halaman. Yang dia kalau kemudian handphonenya hilang, bingung dia karena tidak bisa jawab. Maka jangan semacam itu. Paham, akhi? Sudah? Satu saja. Duduk. Siapa lagi? Antum? Dia? Oh. Nanya. Ya, antum. Antum, ya. Ya, antum. Itu belakang antum. Yang pertama Satu aja. satu tapi nya 2. Iya, jawabannya 1. Jangan sampai pindah orang lain ya. Yang pertama. Tuh kan yang pertama 1 aja. Yang pertama. Saya tanyakan batasan ikhtilat di dalam sebuah forum itu seperti apa ketika kita berkaca dengan kemarin ya di aksi bela tauhid kemarin. Apakah itu kemudian bisa dikatakan ikhtilat? Ada satu hal yang mungkin belum sempurna, tapi tidak menghilangkan kebaikan yang lebih besar daripada itu.
Karena kalau mencari kesempurnaan tidak akan pernah sempurna. Antum kalau mendapati masjid membludak dengan kajian tabligh akbar, siapapun, bahkan sampai kelompok yang mengatakan itu ikhtilat sekalipun, bisa nggak dia ngontrol ketika habis kajian supaya tidak ikhtilat ketika di ruang parkir? Bisa nggak ngatur kemudian parkirnya ikhwan akhwat di sini? Tetap pasti terjadi ikhtilat. Tapi ikhtilatnya itu bukan disengaja dan bukan untuk dikondisikan, tapi di luar batas kemampuan untuk mengkondisikan semacam itu. Karena banyak akhwat yang kadang-kadang belum sampai kepadanya ilmu tentang ikhtilat. Disuruh pisah, Bu, Mbak, sini, enggak mau. Saya tidak mau jauh-jauh dari suami saya. Kok gitu, kenapa? Karena suami saya sekalinya hilang itu 3 hari enggak pulang. Orang kayak antum itu, makanya kadang-kadang akhirnya akhwatnya susah dipisah. Kenapa? Ilmunya belum nyampe. Kenapa saya tidak bisa memahami bahwasanya proses orang dalam berislam itu tidak semuanya kayak antum. Hot potato, ya. Tapi prosesnya orang itu ketika dia belajar itu prosesnya beda-beda. Ada yang taunya Islam itu pokoknya pakai jilbab, tidak ngerti itu ada ikhtilat, tidak ngerti ada apa-apa. Pokoknya Islam itu pakai jilbab. Udah itu aja. Ada yang orang itu dalam berislam sudah ngerti jilbab, ngerti ikhtilat, ngerti bagaimana hukuman salaman dan lain sebagainya. Ada yang semacam itu. Dan cara kita bicara dengan mereka itu pun beda-beda kan, disesuaikan dengan background yang mereka ketahui. Antum kalau ngomong sama anak kecil, antum atau ngomong besar berat dan berat enggak kan? Ngomong sama anak kecil ngomong apa? Surga. Di dalamnya ada permen, ada mainan, ada mobil balap. Nyambung enggak sama mereka? Nyambung. Tapi kalau sama anak kecil antum ngomong pernikahan itu barokah. Enggak paham mereka. Nggak ngerti Pak D ngomong apa. Nggak paham dia. Lah ada teman-teman kita yang ke pemahaman agamanya itu baru setingkat anak TK. Ada teman antum yang tingkat pemahaman agamanya setingkat SMA. Ada teman antum yang tingkat pemahamannya sudah kayak orang kuliah. Lah beda-beda. Lah mengkondisikan orang segitu banyaknya, ya nggak bisa gampang. Didoakan. Jangan dicari kesalahan. Jangan menjadi orang yang selalu mencari kesalahan. Tidak ada selesainya. Itulah yang saya sebut kriwikan jadi grojogan. Masalah kecil digede-gedein, masalah besarnya malah lupa. Itulah yang saya sebutkan kaum yang sibuk dengan asap tapi lupa dengan apinya. Paham nggak? Kalau antum tidak pencintaan teh tidak paham itu. Ya, saatnya saya balas dendam sama kemudian teras dakwah karena selalu posting kopi dan kopi. Udah, sudah Hafi? Cukup. Nggak ada sambungan. Emang tergandeng ada sambungannya. Satu lagi sama yang lain. Terakhir ya. Terakhir. Ya antum. Di situ aja Hafi. Cukup insyaallah. Omong ke depan. Oke, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara empat mata dengan saya. Mau ada apa, akhi? There is something you want to talk with me? Saya hari ini agak padat karena saya habis dari kajian sini langsung pulang. Tapi kalau antum nanti berkenan datang ke Bekasi atau pas saya datang lagi ke Jogja, insya Allah. Tapi kalau untuk hari ini bukannya saya tidak mau. Saya senang, bahkan kalau untuk mengajukan kajian sampai Isya pun bisa insya Allah. Cuma malam ini saya harus pulang. Ada istri, ada anak dan yang sebagainya. Nanti kapan-kapan kita bicara 4 mata, 2 telinga, 2 hidung. Dan kita akan bicara insya Allah. Untuk sementara belum bisa. Pastikan nanti kalau pas datang ke Bekasi, kalau pas saya longgar, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Paham? Sudah nikah atau belum? Nah itu dia. Kenapa? Apalagi saya. Ya sudah, insya Allah. Antum namanya siapa? Bram. Bramono? Bramantio. Nanti kalau antum misalkan datang ke Bekasi, silakan nanti kontak sama Ikhwan Teras Dakwah supaya ngontak Ikhwan yang dampingin saya. Nanti kalau bisa ketemu insya Allah. Paham akhi? Pertanyaan itu saja? Itu saja.
Ya, insya Allah. Semoga antum cepat menikah dan cepat punya anak. Amin. Saya kira cukup kajian kita, sesudah lumayan keringetan. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji dan Allah memberikan petunjuk kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jazakallah khair pada Ustaz Marmita. Terakhir Ustaz, mohon untuk memimpin doa. Antum aja. Ustaz, untuk doa bersama. Dan ini ada satu pesan dari salah satu jamaah untuk minta mendoakan secara sama-sama. Ada seorang hamba yang meminta doa dari kita semuanya, semoga kakaknya mendapatkan hidayah karena hari ini jauh dari kebenaran. Kita berdoa semoga kakak beliau diberikan hidayah oleh Allah, hidayah keimanan dan hidayah kepada surga. Amin insyaallah. Semoga Allah menerima setiap amal yang kita lakukan pada kesempatan hari ini, dan semoga kita menjadi thalibul ilmi, para pencari ilmu yang selalu berkomitmen untuk memperlihatkan akhlak kita yang terbaik kepada mereka yang beriman. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup kajian kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. امضي يا روح الوئام أنشدي حلو الكلام اعزي في حلو التهاني ردديها بانسجام مذ تغنى بالقوافي كل من صلى وصام انتشى الكون حبورا أمسوه عم الأيام